Babak 81, Myers dalam bahaya. Seluruh planet berada dalam kekacauan. Di rumah Bardock, Gin menatap suaminya dengan ekspresi tertekan. Fakta membuktikan bahwa Bardock benar. Frieza sebenarnya punya skema lain. Situasi saat ini sudah sangat jelas. Frieza telah memerintahkan semua orang Saiyan untuk kembali ke planet Vegeta untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Saat ini, dia senang karena tadi malam dia diam-diam mengirim Kakarot, atau pot luar angkasa tidak akan diluncurkan dari tanah karena wilayah udara ditutup sepenuhnya hari ini. Bardock sedang duduk diam di bangku dengan ikat kepala di tangannya. Gin, ikut aku, tunggu di dalam dan jangan keluar. Pergi ke ruang bawah tanah, dia menyuruh Gin bersembunyi di dalam karena dia bermaksud menutup pintu masuk ke ruang bawah tanah. Ini adalah tempat di mana Kakarot awalnya diinkubasi, struktur di dalamnya sangat kuat. Sekalipun segala sesuatu di atasnya rata dengan tanah, hal itu tidak akan mempengaruhi ruang bawah tanah. Bardock, hati-hati. Gin memandangnya dengan prihatin, dia tidak mendesaknya untuk tetap tinggal karena dia tahu suaminya tidak akan pernah tinggal diam dalam situasi kritis seperti itu. Bardock mengangguk dengan berat. Karena Gin hanyalah prajurit tingkat rendah biasa, kekuatan pertempurannya kurang dari 2000, jadi dia hanya bisa aman dengan bersembunyi di dalam. Memeluknya sebentar, Bardock dengan tegas berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Setelah menutup pintu masuk, dan sepenuhnya mengisolasinya dari dunia luar, Bardock mengenakan battle armor-nya dan mengikatkan pita merah di kepalanya. Kemudian, dengan tegas keluar. Perang ini, tidak ada tempat untuk mundur. Di luar angkasa. Berdiri di depan jendela kapal, Frieza dengan santai memandangi planet Vegeta berwarna merah tua di hadapannya, itu seperti warna anggur merah yang indah, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Menyesap anggur merahnya, aroma manisnya membuatnya mabuk, Frieza terkekeh dan berjalan mendekat dengan segelas wine di tangannya. Dodoria, lihatlah, planet yang begitu indah seperti batu delima dan akan segera berubah menjadi kembang api yang indah. Saat suaranya yang serak bergema di aula, wajah Frieza tampak mabuk sementara tubuhnya mengeluarkan rasa dingin yang sedingin es. Dodoria menyeringai dengan kejam dan berkata, Raja Frieza, pasukan sudah siap dan tinggal menunggu perintah Anda. Anda harus membuat orang-orang Saiyan yang sombong itu merasakan kekuatan Anda. Ho, aku bisa merasa lega dengan pengaturan Dodoria. Dengan lembut menepuk bahu Dodoria, Frieza melayang di depan jendela kapal dengan tangan di belakang punggung sementara ekornya dengan santai terayun ke belakang tubuhnya. Frieza berkata dengan muram, biarkan korps pertama dan kedua menjadi garda depan karena korps ketiga dan keempat akan mengikuti di belakang dan menyuruh mereka semua menerobos planet Vegeta dalam waktu setengah jam. Setelah itu planet Vegeta harus menghilang dari alam semesta. Ya, Dodoria dengan penuh semangat merespons. Segera setelah itu Dodoria melambaikan tangannya, alien di samping segera terkejut, menundukkan kepalanya dan mengikutinya keluar dari ruang kendali utama, untuk menyampaikan perintah Raja Frieza. Korps pertama dan kedua adalah pasukan paling elit yang bekerja di bawah Frieza. Mereka biasanya ditempatkan di wilayah planet terpenting. Khususnya, Korps pertama, yang merupakan elit di antara para elit, dan hanya berada di bawah pasukan Ginyu, merupakan pasukan paling kuat di Korps Frieza. Dan dari segi kekuatan, ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Dodoria. Frieza memindahkan semua pasukan ini ke planet Vegeta, hanya untuk memusnahkan bangsa Saiyan sepenuhnya. Ketika Siaya tiba di planet Vegeta, api perang sudah menyebar. Saat ini, planet Vegeta telah kehilangan kedamaian masa lalu. Dalam menghadapi invasi tentara Frieza, setiap mata Saiyan menjadi merah karena pembunuhan. Mereka dengan gagah berani melawan musuh, dan menggunakan keahlian mereka tanpa menahan diri. Gelombang kejut yang terang dan mempesona melintas di langit, meninggalkan garis-garis indah. Ledakan besar dan kecil terus terjadi tanpa henti. Ada ledakan dahsyat di mana-mana. Terutama setelah orang-orang Saiyan dengan kekuatan pertempuran melebihi 10.000 menyerang, pemandangan menakutkan itu lebih seperti akhir dunia telah tiba. Kerikil tersebut meledak, menutupi langit dan matahari sementara planet ini tenggelam dalam kegelapan. Semuanya bergetar, langit telah lama kehilangan warna aslinya, dan ada gelombang energi besar yang bola-balik di atmosfer seperti naga panjang yang mengaum dengan ganas, melolong. Mengikuti gelombang suara keras, awan jamur dengan dampak visual yang kuat muncul dari tanah dan gelombang kejut dari ledakan tersebut langsung membuka awan di sekitarnya, tetapi segera awan baru kembali terakumulasi. Di bawah pengaruh kekuatan ekstrim ini, lempeng planet akhirnya tidak dapat menahan serangan kekuatan dahsyat yang berulang-ulang, dan retak dari tengah, sebelum lava berapi-api terbang keluar dari tanah mengubah area tersebut menjadi bau yang panas dan menyengat sembari berkembang menjadi bunga yang indah dan menakutkan. Itu sangat indah. Sedikit mengambil langkah ke depan, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Siaya datang ke kota dan melihat gedung-gedung terus runtuh serta Saiyan dan alien bertempur di setiap sudut dan sudut. Saat itu, bola energi tiba-tiba muncul dari tempat tinggi, terbang ke arahnya. Ketika Siaya melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya dan kemudian sedikit mengangkat telapak tangannya dan menangkap bola energi yang ditembakkan dengan keras ke telapak tangannya. Kemudian, satu jari menjentikkan dan terdengar suara ledakan ringan. Bola energi seukuran bola sepak melesat kembali ke tempat lain dan menggambar busur indah dan terang di udara. Melihat serangannya gagal, ekspresi terkejut melintas di mata alien itu tetapi kemudian segera melancarkan serangan kedua.
Mencari kematian. Melihat alien yang mencoba membunuhnya, cahaya dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia berbalik dan berjalan beberapa langkah ke depan, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul di depan alien itu. Cepat, melihat si Aya tiba-tiba muncul, alien itu ketakutan setengah mati. Segera bereaksi, ia mengangkat peluncur energi, mengarahkan, menyimpan energi, dan menembak ke arah si Aya, semuanya dalam satu gerakan cepat. Alien itu milik Korps keempat Frieza dan setelah dilengkapi dengan peluncur energi, kekuatan pertempurannya berada di atas 2000. Gerakannya cepat, tapi, bagaikan cahaya kunang-kunang yang berani bersaing dengan kecemerlangan matahari dan bulan. Mati, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di udara. Si Aya diam-diam memperhatikan alien di bawah, dan sebuah garis muncul di wajah tampannya saat dia mencibir. Lalu dia mengangkat telapak tangannya dan melambai ke udara. Hualala, ketika jari membuat garis di udara, tiba-tiba banyak energi biru es terbang keluar, kilatan energi berwarna-warni dan terang menyilaukan, dan seperti angin kencang dan hujan deras, aliran air keluar. Ah! Tangisan yang menyedihkan. Segera setelah ledakan, awan jamur putih cerah perlahan naik dan gelombang udara mendidih dengan dahsyat. Energi pembakaran langsung melelehkan bebatuan. Setelah membunuh beberapa gelombang alien yang mencoba menyerangnya, si Aya berjalan di jalan yang kosong, dan segera setelah itu dia menemukan pesawat luar angkasa alien tersebut. Setelah dia menghancurkan beberapa pesawat ruang angkasa secara berturut-turut, alien lainnya memfokuskan serangan mereka pada si Aya. Namun alien-alien ini, yang hanya memiliki 2 atau 3.000 kekuatan pertempuran, pada dasarnya bukanlah lawannya. Seolah sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya, dia melambaikan tangannya dan menekan semua alien ini. Jumlah alien yang mati di tangannya tiba-tiba meningkat dan segera melebihi 1000. Siu, tiba-tiba, cahaya berkilau melintas di matanya. Itu adalah seseorang. Dia melihat sosok muda melarikan diri ke depan, dan di belakang alien kuning sedang mengejar dan menyerang dengan peluncur energi di tangannya. Tuanku, terkejut, si Aya melihat tak jauh dari situ, gadis kecil itu sedang diburu oleh seseorang. Wah! Tangisan isak tangis terdengar. Miers melarikan diri dengan panik, tetapi alien di belakang mengikuti dari dekat dan semakin dekat. Miers sangat ketakutan saat ini. Dia belum pernah berada dalam situasi seburuk ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun, jadi dia tidak dapat menahan tekanan dan menangis keras saat melarikan diri. Babak 82, pertarungan putus asa. Hehe, berlarian lama sekali, setan kecil ini sangat ganas ah. Wajah alien kuning itu sangat seram, ia menjilat bibirnya hingga memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Jangan makan aku. Miers akhirnya terpaksa terpojok. Dia mencoba memaksakan dirinya ke dinding, tapi tidak ada tempat untuk pergi. Gadis kecil itu menutup matanya karena panik. Segera setelah itu terdengar suara, puci, disusul dengan suara darah yang menetes ke tanah serta jeritan yang menyakitkan. Terkejut, Miers membuka matanya dan menemukan sosok tinggi tegap berdiri di depannya. Ah, itu kamu. Miers berteriak kaget saat melihat penampilan yang lain. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkannya adalah keponakan Tuan Adri. Setelah mengalami ketakutan terbesar dalam hidupnya, berbagai macam perasaan muncul di hatinya. Dan tiba-tiba seseorang yang dikenalnya muncul di hadapannya, Miers mau tidak mau bergegas ke depan dan menangis dengan sedihnya. Bakat Miers luar biasa dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang si Aya rencanakan untuk dievakuasi, dia pasti tidak akan membiarkannya mati sebelum planet Vegeta dihancurkan. Di sana, sekarang dengan patuh tetaplah di sisiku. Saat ini, sangat berbahaya dimanapun di planet Vegeta. Menepuk kepalanya dengan lembut, si Aya menghiburnya. Dia tidak tahan dengan tangisan seorang anak kecil. Aku pergi mencari Tuan Adri beberapa bulan ini, tapi dia tidak ada di rumah. Dan tiba-tiba hari ini menjadi seperti itu, begitu banyak orang yang ingin membunuhku. Miers pulih dari kegugupannya dan menatap si Aya dengan mata merah cerahnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai si Aya, dan dengan angkuhnya percaya bahwa si Aya hanyalah seorang prajurit tingkat menengah yang tidak penting, namun saat ini hanya dengan berada di sisinya memberinya rasa aman. Paman Adri, mereka ada di tempat lain. Si Aya memandangi kota yang hancur itu dan menghela nafas, tujuan Frieza adalah membunuh semua orang Saiyan. Jadi, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Selanjutnya, si Aya memimpin Miers dan berjalan di jalan. Miers terdiam dan dengan takut-takut mengikuti di sisinya. Si Aya meliriknya sambil berpikir dalam hatinya, bocah ini benar-benar ketakutan. Di antara kota yang diselimuti api perang, si Aya dan Miers, satu sosok kecil dan satu sosok besar sangat menarik perhatian. Ketika alien melihat mereka, itu persis seperti binatang yang melihat mangsanya, mereka bergegas ke arah mereka dan mulai menyerang mereka. Dan setiap kali ini terjadi, si Aya hanya mengayunkan tinjunya tanpa berkata apa-apa. Serangannya yang tampaknya biasa-biasa saja akan selalu membunuh mereka. Segera, jumlah alien yang mati di tangan si Aya melebihi 10.000. Alien-alien ini setidaknya memiliki lebih dari 2.000 kekuatan pertempuran tetapi mereka bahkan bukan tandingan si Aya. Miers memandang dengan ekspresi yang tak terbayangkan dengan mulut kecilnya terbuka lebar. Karena semakin banyak alien yang mati di tangan si Aya, Miers perlahan-lahan menjadi mati rasa. Pada saat ini, dia menemukan bahwa si Aya jauh lebih kuat darinya.
Melihat sikap si ayah yang ringan dan santai, mata Miers menjadi semakin cerah, mata kecilnya dipenuhi dengan pemujaan. Hei, seberapa kuat dirimu? Mengapa alien ini bukan tandinganmu? Miers meraih tangannya dengan sedikit kegembiraan saat seluruh tubuhnya terayun dari tubuhnya. Ketidakpuasannya sebelumnya tiba-tiba menghilang. Sia terus berjalan ke depan. Tentu saja, kamu akan mengetahuinya nanti. Benar, kenapa kamu berlarian sendirian, dan di mana orang tuamu? Miers cemberut, agak tidak puas, siapa yang tahu kemana mereka lari. Saya baru saja bergegas keluar untuk melihatnya ketika saya mendengar suara ledakan dan melihat alien-alien itu dengan kejam membantai orang-orang Saiyan. Saya membunuh beberapa alien yang lemah, dan kemudian saya diburu oleh alien sebelumnya. Alien itu sangat kuat dan terus mengejarku. Mengingat situasi berbahaya sebelumnya, kaki Miers masih sedikit lemah, dan jika bukan karena kedatangan si ayah yang tepat waktu maka dia pasti sudah dibunuh oleh alien menjijikkan itu. Orang tua Miers seharusnya dipanggil oleh Raja Vegeta, pikir si ayah dalam hatinya. Orang tua Miers sepenuhnya bersifat Saiyan. Saat ini, mereka pasti telah menanggapi panggilan Raja Vegeta dan pergi berperang melawan Korps Frieza. Bagaimanapun, Miers mampu membunuh alien dengan kekuatan pertempuran yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Meski mungkin ada unsur serangan diam-diam, itu sudah sangat menakjubkan. Sama seperti si ayah membawa Miers untuk menghancurkan alien di planet Vegeta. Di alam semesta yang luas, bunga cerah dan berwarna-warni bermekaran di luar angkasa. Prajurit tingkat tinggi Saiyan telah bertemu dengan Korps pertama Frieza dan melakukan konfrontasi sengit dengan mereka. Pertarungan di luar angkasa memiliki batasan alami pada Saiyan. Karena Saiyan tidak dapat bertahan hidup di luar angkasa, mereka hanya dapat membungkus tubuh mereka dengan energi dan tinggal di sana untuk waktu yang singkat. Ini merupakan risiko tambahan dalam pertempuran berbahaya. Banyak orang Saiyan tidak dapat bertahan, dan satu demi satu kehilangan nyawa mereka di bawah meriam besar alien. Mayat itu akan melayang di angkasa, dan kemudian dibakar menjadi abu oleh meriam energi yang ditembakkan kemana-mana. Mata setiap Saiyan memerah karena pembunuhan, dan menyerang ke depan tanpa memperhatikan keselamatan. Oleh karena itu, di langit berbintang yang gelap dan tenang, ada titik-titik oranye terang yang muncul di sekitarnya dengan latar belakang planet Vegeta yang berwarna merah tua, semuanya tampak sangat kejam. Tak jauh dari mereka, pesawat luar angkasa berbentuk cakram tersebar di mana-mana. Tak lama setelah korps pertama dan kedua melancarkan serangan, alien dari korps ketiga dan keempat juga ikut bertempur. Sekelompok alien terkonsentrasi yang mengenakan baju besi dan dipersenjatai dengan meriam energi berkerumun seperti belalang dan terbang sambil membentuk massa padat yang menutupi segalanya. Segera, luar angkasa planet Vegeta dipenuhi api dan kilat. Dalam sekejap, setengah jam berlalu, sudah banyak orang Saiyan yang tewas di medan perang. Menyaksikan para prajurit Saiyan yang masih berlari ke depan dengan luka dan memar, mata Bardock berlinang air mata. Bukankah ini pemandangan yang dilihatnya di planet Kanasa? Frieza, Bardock mengertakkan gigi karena marah. Dia meraung, tubuhnya meletus dengan ki emas tebal, dinding energi tebal menutupi tubuhnya dengan amukan api. Mata Bardock yang sedingin es dan menusuk tulang menatap tajam ke arah Frieza. Ledakan, ledakan, ledakan. Bardock bergerak, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat tiba di depan alien sebelum dengan gila-gilaan melemparkan bola energi di tangannya. Sangat cepat. Melihat pertarungan Bardock, sejumlah besar alien di sekitarnya mengalami perubahan besar pada kulit mereka sebelum mereka mundur. Namun, ada beberapa alien pemberani yang tidak mundur tetapi maju ke depan dan mengepung Bardock dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, sementara beberapa bahkan bergegas maju dan memeluknya erat-erat. Mati, raungan, cahaya menyilaukan bersinar. Tubuh Bardock meledak dengan energi yang sangat besar. Para alien yang memegangi tubuhnya terlempar saat gelombang energi mengamuk dengan liar sementara alien yang berada dalam jarak 100 meter dibakar menjadi bubuk. Bagus sekali. Hidup, Tuan Bardock. Semuanya bergegas maju dan bunuh alien sialan itu. Demi kehormatan Saiyan, sangat bersemangat, setiap Saiyan bergegas menuju korps Frieza seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Kilatan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan ledakan gemuruh bergema di telinga. Ketika beberapa orang Saiyan mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawannya, mereka akan menjatuhkan lawannya dengan peledakan diri. Menyaksikan orang-orang Saiyan membunuh lawan mereka menggunakan nyawa mereka, Bardock merasa seolah ada pisau yang menusuk jantungnya. Oleh karena itu, serangannya menjadi semakin tanpa ampun. Patah, meraih kaki alien di depannya, dia mengerahkan kekuatan dan secara paksa mematahkannya dengan memutar. Babak 83, bola api besar. Perubahan istilah. Pesawat luar angkasa kecil Frieza, lebih besar dari hoverpod. Frieza yang sedang duduk di atas hoverpod kecilnya telah memperhatikan pertempuran di sisi lain. Dia sedikit mengerutkan bibir ungunya, memperlihatkan senyuman sedingin es yang kejam. Hohoho, lihat Dodoria, Saiyan itu kelihatannya sangat berani dan galak. Dodoria melihat sebelum dia menekan tombol detektor energi di dekat telinganya. Berbunyi, berbunyi, serangkaian suara elektronik muncul. Melihat data yang ditampilkan, Dodoria berkata tidak percaya, tingkat energi Saiyan telah melampaui 10.000 poin. Mungkin, hanya elit dari korps pertama yang memiliki kepastian untuk menghadapinya. Hohoho, jika para prajurit Saiyan ini berguna bagiku, mereka akan menjadi kekuatan militer yang sangat kuat, Frieza menggelengkan kepalanya. Tapi sayang sekali,
mereka terlalu sombong, dan tidak mau menyerah. Hahaha, mereka gagal menghargai kebaikanmu. Dodoria mendengus dingin, jika mereka dengan damai mengikuti Raja Frieza, bagaimana mereka bisa menarik bencana seperti itu? Namun, Dodoria juga merasa senang. Untungnya, Saiyan ini sangat sombong atau yang mulia akan memiliki pasukan kuat lain selain korps pertama di bawahnya, dan apa gunanya dia saat itu? Itu semua karena Zarbon meninggal lebih awal sehingga dia menjadi terisolasi dan tanpa bantuan di samping Raja Frieza. Pikir Dodoria. Dodoria, sudah hampir waktunya korps pertama dan kedua mundur. Mata merah Frieza memandang ke alam semesta dan berkata dengan lemah. Dodoria membeku dan kemudian segera bereaksi, wajahnya tersenyum, ya, saya akan segera membiarkan korps mundur. Perintah untuk mundur dengan cepat sampai ke korps pertama dan kedua. Para pejuang elit di bawah Frieza semuanya meninggalkan medan perang dan kembali ke pesawat luar angkasa, hanya menyisakan orang Saiya di luar angkasa dekat planet. Apa yang terjadi? Mengapa alien ini mundur? Apakah Frieza menyerah? Bagus, kita menang. Bangsa Saiya sekali lagi berhasil mengatasi kesulitan mereka. Semua orang mengungkapkan ekspresi bahagia. Meski banyak pejuang yang dikorbankan, mereka akhirnya memenangkan pertempuran tersebut. Mereka merayakannya dengan saling berpelukan. Setelah itu, mereka perlahan mulai turun hingga memasuki atmosfer sebelum melepaskan perisai energinya. Dan di antara mereka, hanya Bardock yang masih memandang keluar angkasa dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Saat Bardock bergumam pada dirinya sendiri, sakit kepala yang membelah kembali muncul di kepalanya. Tidak, pertarungan belum berakhir. Frieza menyuruh semua orang mundur karena dia sendiri yang akan mengambil tindakan. Sekali lagi, pemandangan terfragmentasi yang dia lihat di planet Kanasa muncul di depan matanya. Bardock mendesis, wajahnya sedikit berubah sambil mengatupkan giginya. Semuanya, hati-hati, Frieza sendiri yang akan mengambil tindakan. Teriak Bardock. Kata-katanya menyebabkan semua orang kembali ke diri mereka sendiri dan kemudian semua orang menatap kosong keluar angkasa. Di sana, Frieza yang sedang duduk di atas hoverpod kecilnya sedang memandangi planet Vegeta yang berwarna merah tua, sambil tertawa, ho, dengan gila-gilaan. Dia kemudian mengarahkan jarinya dan titik merah kecil seukuran kacang tiba-tiba berkedip beberapa kali di jarinya, berkedip dan berkilau, kemudian tiba-tiba ukurannya bertambah, dan meluas menjadi bola api besar dengan diameter beberapa ratus meter. Itu seperti matahari yang baru lahir, memancarkan cahaya dan panas yang menyengat. Murid Bardock tiba-tiba menyusut, pemandangan ini persis seperti yang dia lihat sebelumnya. Matanya dengan cepat menyapu ke arah planet Vegeta di kampung halamannya sebelum dia mengertakkan gigi. Sama sekali tidak bisa membiarkannya jatuh. Bardock berteriak dalam hati, dia tahu bahwa planet Vegeta akan benar-benar tamat jika bola api ini jatuh. Untuk balapan dan istrinya, Bardock dengan berani menghadapi bola api besar yang berkobar dan mengulurkan tangannya. Di dalam pesawat luar angkasa, Dodoria memandang sambil menahan napas sebagai antisipasi, kulit merah mudanya bergetar karena kegembiraan. Setiap kali dia melihat kembang api besar bermekaran saat Raja Frieza meledakkan sebuah planet, Dodoria merasa bersemangat dari lubuk hatinya. Dan kali ini juga, ketika dia melihat Raja Frieza menggunakan jurus khasnya, darah di tubuhnya mendidih saat dia memandang dengan penuh harap. Itu Bardock, dan bola penghancur planet Frieza. Mengangkat kepalanya ke atas, tempat matahari kedua muncul, si ayah berbisik, pada akhirnya, Frieza tidak bisa menunggu dan mengambil tindakan. Saya tidak bisa membiarkan Bardock mati di sini. Hei, apa itu? Miers melengkungkan tubuhnya dan dikejutkan oleh kobaran api bola api di langit. Pegang erat-erat. Tanpa menunggu reaksi Miers, si ayah menjepitnya di bawah lengannya dan, siu, dengan cepat terbang menuju luar angkasa. Miers menutupi wajahnya dan menangis nyaring. Angin sedingin es bertiup di dahinya menyebabkan dia tidak bisa membuka matanya. Ho, monyet Saiyan sialan, sekarang kamu dan kampung halamanmu bisa menjadi debu kosmik. Frieza tertawa terbahak-bahak sebelum dia dengan ringan mengarahkan jarinya, bola api besar yang berkobar itu segera menampakkan sisi jahat dan menakutkannya, dengan kejam bersiul ke arah planet Vegeta. Frieza, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Dengan teriakan marah, Bardock terbang ke depan bola api dan mengulurkan tangannya, mencoba menghentikan bola penghancur planet. Bardock menjerit kesakitan saat api yang membakar lengannya. Warna kulit Bardock berubah ketika dia dengan tegas bertahan. Namun, energi bola penghancur planet terlalu besar untuk dia tahan. Bola api tersebut sedikit demi sedikit mendekati planet Vegeta dan menyentuh atmosfernya menyebabkan angin puyuh yang dahsyat berputar-putar. Suasana seluruh planet berubah menjadi bergejolak dan kacau. Frieza memandang dengan penuh minat seolah mengagumi penampilan canggung seorang badut. Saiyan yang tidak penting ini sebenarnya berani mencoba menerima bola penghancur planet miliknya, benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Frieza mengangkat sudut mulutnya dengan jijik saat dia memandang dengan acuh tak acuh. Sampah, ini bola energi dari Raja Frieza, bagaimana orang Saiyan yang tidak penting sepertimu bisa menghentikannya? Dodoria berdiri di pesawat luar angkasa dengan cibiran di wajahnya sambil terus melihat dengan penuh harap. Tidak bisa membiarkannya jatuh. Bardock hampir pingsan, hanya obsesi di hatinya yang masih mendukungnya. Huala, sesosok kecil muncul di samping Bardock dengan seorang gadis kecil terjepit di bawah tangannya. Si ayah,
Kamu bajingan. Dengan nada terisak, kaki Miers yang terjepit gemetar. Bu Ho, pria ini, Xiaya, benar-benar muncul di depan bola energi yang menakutkan itu sambil menggendongnya. Aku benar-benar mati kali ini. Miers marah dan menggigit tangan Xiaya dengan gigi putihnya. Jangan membuat masalah. Memarahi dengan suara keras, Xiaya memukul Miers beberapa kali dan kemudian di depan tatapan kaget Miers mengulurkan kedua tangannya. Hai, ekspresi Xiaya serius saat telapak tangannya menyentuh permukaan bola api besar itu. Lengannya kemudian mengirimkan kekuatan besar saat dia melihat bola api dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, kecepatan jatuhnya bola penghancur planet diperlambat secara paksa. Namun, itu masih belum cukup, kekuatan yang kecil ini tidak membantu sama sekali. Bardock kaget dengan kemunculan Xiaya yang tiba-tiba, dia terpana melihat orang di depannya. Apakah orang ini seharusnya seorang anak muda Saiyan? Aku akan menyerahkan anak ini kepadamu, bawa dia dan mundur. Sambil memasukkan Miers ke tangan Bardock, Xiaya berteriak dan kekuatan pertempuran di dalam tubuhnya yang tenang sampai sekarang tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, kekuatan pertempurannya mencapai 145.000, energinya mengamuk dan membara, ki yang menyala-nyala berwarna emas segera menyebabkan sekelilingnya ditutupi dengan cahaya yang berkilauan dan bersinar. Baik Bardock maupun Miers tertegun dan saling menatap dengan kaku, tidak mampu berbicara. Sekali lagi, Xiaya berteriak dan meningkatkan keluaran energi di pelukannya. Bola penghancur planet dihentikan secara paksa. Bagaimana mungkin? Dodoria berteriak kaget. Wajah Frieza muram saat dia berkata dengan suara sedingin es, beri aku pembacaan tingkat energi Saiyan itu. Saya ingin tahu seberapa besar kekuatan pertempuran yang dimiliki Saiyan. Karena pandangan mereka, Frieza dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaan Xiaya dan salah mengira Bardock lah yang melepaskan kekuatan itu. Ya, Raja Frieza. Staf teknis di pesawat luar angkasa menggigil dan buru-buru memanipulasi detektor energi skala besar di dalamnya. Mereka takut Raja Frieza akan melampiaskan amarahnya kepada mereka jika mereka menunda. Segera, energinya terungkap. Raja Frieza, energi lawan yang ditampilkan adalah 145.500. Suara alien itu bergetar. Apa? 145.500. Bagaimana Saiyan bisa memiliki seseorang dengan kekuatan pertempuran setinggi itu? Dodoria kaget, dahinya berkeringat, Saiyan tidak mungkin memiliki seseorang dengan kekuatan pertempuran setinggi itu. Apakah itu karena transformasi tubuh? Aku pernah mendengar bahwa Saiyan dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka 10 kali lipat setelah berubah menjadi kera besar. Tidak mungkin, transformasi tubuh kera besar Saiyan memiliki batas atas, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan pertempuran sebanyak itu, tampaknya para Saiyan ini benar-benar harus dibasmi secepat mungkin. Frieza terkekeh, suaranya dingin dan kejam. Babak 84, kehancuran planet Vegeta. Tetapi bagaimana jika dia memiliki 140.000 kekuatan pertempuran raja dalam keadaan normal adalah 530.000. Pada akhirnya, semut hanyalah semut, bagaimana mereka bisa mengguncang pohon besar. Pupil merah Frieza bersinar dengan cahaya dingin, lalu dia sekali lagi mengulurkan jarinya dan menciptakan bola penghancur planet besar lainnya. Saiyan, meskipun kamu bisa menerima satu bola penghancur planet, bisakah kamu menerima yang kedua? Frieza tersenyum tipis sebelum melempar bola besar itu. Bola penghancur planet kedua jatuh pada lintasan yang sama seperti sebelumnya dan dengan cepat melakukan kontak dengan bola penghancur planet pertama, lalu bergabung dengannya. Kekuatannya tiba-tiba meningkat drastis. Dalam sekejap, Xiaya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia layak dipanggil Frieza. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa langsung menciptakan bola energi yang begitu kuat, dia bahkan tidak terengah-engah. Saat ini, saya masih bukan lawannya. Mengalami kekuatan Frieza yang bahkan tidak bisa menerima satu pun serangan biasa, Xiaya mau tidak mau merasakan frustasi di dalam hatinya. Namun, dia segera menyemangati dirinya sendiri. Saya masih muda dan baru menginjak usia 12 tahun. Kekuatanku akan meningkat pesat sejak aku baru saja memasuki masa puber. Saya tidak bisa melakukannya sekarang, saya harus menunggu dan kembali lagi di masa depan. Kaisar alam semesta apa? Dia pada akhirnya hanya akan menjadi batu loncatan dalam perjalanannya untuk menjadi kuat. Bardock, sepertinya planet Vegeta tidak bisa menghindari kehancuran. Xiaya menerima kenyataan ini dengan sangat tenang, tidak apa-apa untuk mundur jika tidak bisa menangani lawannya. Namun, tidak, aku tidak akan membiarkan planet Vegeta hancur. Bardock menggerakkan tenggorokannya yang kering saat suaranya yang enggan bergema di langit. Ekspresinya cekung karena begitu planet Vegeta hancur, istrinya Gin juga akan mati. Bardock sama sekali tidak akan membiarkan ini terjadi, jadi bukan saja dia tidak mundur, tapi malah menghentikan bola penghancur planet sendirian. Namun hasilnya tetap sama, kekuatan Bardock masih jauh dari kata cukup. Setelah melihat ini, Xiaya menggelengkan kepalanya dan berkata, yakinlah, Bardock. Ketika planet Vegeta hancur, 15.000 Saiyan akan dievakuasi dari sini. Dan, Anda dan istri Anda ada dalam daftar. Namun, kata-katanya sangat konyol sehingga Bardock tidak percaya dengan apa yang dia katakan dan bersikeras untuk bertindak sesuai keinginannya. Melihat ini, Xiaya mengerutkan alisnya sebelum dengan gesit memukul leher Bardock hingga membuatnya pingsan, lalu membawa beberapa orang itu kembali ke tanah dengan berteleportasi. Yi, kita kembali ke tanah. Miers agak bingung dan pusing.
Sambil mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bola api yang berkobar perlahan mendekati tanah. Saat terus turun, atmosfer mulai naik dengan hebat. Lapisan gelombang udara yang tak terlihat itu seperti air laut yang terbuka, menyapu ke segala arah. Segera, bola penghancur planet menyentuh kerak bumi, dan ledakan gemuruh segera bergema di seluruh langit berbintang. Banyak pilar lava besar, sepanjang beberapa kilometer terciprat dari permukaan bumi dan lempeng tektonik pecah dengan suara gemuruh yang keras. Sebenarnya, pada saat bola penghancur planet jatuh, akhir dari planet Vegeta sudah tidak bisa dihindari. Dengan suara kaca, inti planet membengkak, dan planet mulai mengembang dengan pesat. Pada saat ini, energi menakutkan semakin meningkat dan berputar. Planet Vegeta telah memasuki hitungan mundur menuju kehancuran. Namun, saat inti planet hancur, sedikit kilau tiba-tiba muncul di seluruh planet. Akhirnya, keinginan yang dibuat pada bola naga 1 tahun lalu mulai menunjukkan hasilnya. Mereka yang masih hidup dari daftar 15.000 orang semuanya bersinar dengan cahaya yang tembus cahaya. Di dalam ruang bawah tanah rumah Bardock, Gin sedang duduk di depan gerbang paduan dengan tangan melingkari lututnya sementara wajahnya yang lembut menempel di lutut sambil mengatupkan kedua tangannya, berdoa untuk suami dan anak-anaknya. Pada saat ini, cahaya berkilauan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Gin memandang dengan terkejut, benar-benar tidak bisa berkata-kata saat cahaya itu menyala. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya yang berkilauan dan menghilang. Pemandangan ini terjadi di mana-mana di planet Vegeta. Saat kehancuran planet Vegeta semakin dekat, banyak orang Saiyan dari daftar yang diusir oleh kekuatan bola naga, tetapi mereka yang terbunuh langsung oleh bola penghancur planet tidak seberuntung itu karena kekuatan Shenron hanya dapat merenggut mereka yang masih hidup. Oh, apa yang terjadi? Kenapa tubuhku bersinar? Miers menyentuh kulitnya yang anehnya berkilau dan bersinar. Lalu, tubuh Bardock juga mulai bersinar. Karena kalian akan segera meninggalkan planet Vegeta. Melihat tubuh Bardock dan Miers berkilauan dengan cahaya, Siaya tahu bahwa kekuatan Shenron mulai berlaku dan mereka akan segera dikirim ke planet Hongshan. Saya juga harus pergi. Siaya berpikir dalam hati sambil melihat planet Vegeta yang berada di ambang kehancuran, dan banyak orang Saiyan yang tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saat dia hendak meluncurkan transmisi instan dan pergi, sebuah kecelakaan terjadi. Dia melihat langit tiba-tiba terbuka seperti kaca, dan turbulensi kacau yang dalam dan kuat menyembur keluar. Siaya dan mereka bertiga tidak punya cukup waktu untuk bereaksi dan tertarik ke arah itu. Apa yang sedang terjadi? Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga mengejutkannya ketika Siaya mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Namun, daya tarik yang kuat dari celah ruang angkasa secara bertahap menarik mereka masuk, mencegahnya untuk melarikan diri. Dia menemukan bahwa kekuatan yang keluar dari celah ruang angkasa agak mirip dengan kemampuan ruang dan waktu yang dia gunakan. Energi ini adalah kekuatan ruang waktu. Murid Siaya tiba-tiba berkontraksi, dan kulitnya mengalami perubahan besar. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dia abaikan. Ah, di karya aslinya Bardock tidak mati. Sebaliknya, ia jatuh ke dalam celah ruang waktu ketika planet Vegeta dihancurkan dan dikirim ke masa lalu. Apakah ini celah ruang waktu? Siaya segera tahu itu merepotkan. Dalam episode Bardock karya aslinya, Bardock tidak mati dalam ledakan planet Vegeta tetapi dikirim ke planet Vegeta di masa lalu melalui celah ruang waktu. Saat itu belum disebut planet Vegeta melainkan disebut planet tumbuhan. Di sana, Bardock bertemu dengan leluhur ras Frost Demon, Space Pirate Cilet, yang akhirnya berubah menjadi Super Saiyan dan mengalahkannya. Dengan demikian, menyebarkan legenda Super Saiyan di kalangan ras Saiyan dan Frost Demon. Inilah tepatnya informasi yang disampaikan di dunia karya aslinya. Faktanya, planet Vegeta berada pada titik lemah batas ruang waktu. Kekuatan dari kehancuran planet sedang merobek pintu ruang waktu, dan sisi lain dari celah ruang waktu adalah dunia dari masa lalu. Tidak bagus, aku tidak bisa pergi ke zaman kuno. Siaya sangat kesal karena dia hanya bisa mengingat skenario itu saat ini. Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat mendekati Bardock dan Miers, tapi tiba-tiba daya tarik yang sangat besar dari luar angkasa telah menelan mereka. Titik. Di luar angkasa yang tenang. Seolah-olah itu adalah kembang api, setelah ledakan kecemerlangan terakhir, planet Vegeta akhirnya menghilang dari alam semesta bersama dengan ras Saiyan yang kuat. Tentu saja, demikianlah pemahaman mayoritas peradaban di alam semesta. Ada banyak peradaban yang bergembira setelah mengetahui bahwa Saiyan dihancurkan, dan banyak juga peradaban yang tertawa menghina setelah menerima berita ini. Wilayah timur jauh, galaksi Hongshan. Dua planet yang mempesona dan berwarna-warni berputar mengelilingi satu sama lain dan berada di planet kecil berwarna merah tua. Setelah masyarakat Veidaya mengembangkannya dengan bekerja siang dan malam, didirikanlah kota besar yang mampu menampung ribuan orang di planet Hongshan. 3 area pelatihan, ruang tamu, dan area rekreasi didistribusikan secara tertib, semuanya dapat memenuhi berbagai kebutuhan Saiyan. Gelombang pertama lebih dari 3.000 orang Saiyan yang tiba di sini sejak dini secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di sini. Pagi yang baru, matahari bersinar di mana-mana di daratan. Seperti biasa, para Saiyan melakukan berbagai latihan. Sekarang area pelatihan adalah tempat yang paling disukai orang Saiyan karena berbagai peralatan pelatihan di dalamnya dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka tidak terlalu memperhatikan area rekreasi. Saat mereka sedang mempersiapkan hari baru,
Langit bersinar dengan berbagai warna indah yang berbeda seperti pelangi menyebabkan orang Saiyan berhenti dan menonton. Diikuti oleh siluet hitam yang berjatuhan secara tidak teratur seperti tetesan air hujan. Mereka juga tidak siap menghadapi gravitasi 12X seperti orang Saiyan yang pertama kali tiba di planet Hongshan. Hei, mereka terlihat seperti orang Saya. Apakah planet Vegeta mengalami kecelakaan? Beberapa wajah Saiyan di samping berubah drastis sebelum mereka semua terbang ke tempat bayangan itu jatuh. Di hutan lebat, lebih dari 10.000 orang Saiyan terjatuh. Karena sebagian besar dari mereka terluka parah, hanya beberapa ratus orang yang mampu menahan tekanan gravitasi 12X. Tempat apa ini? Bukankah kita berada di planet Vegeta? Bagaimana kita tiba-tiba muncul di sini? Ini bukan lagi planet Vegeta karena gravitasi di sini jauh lebih kuat. Mengambil inisiatif untuk mengamati sekeliling, beberapa orang Saiyan dapat memastikan bahwa itu bukan lagi planet Vegeta. Mengapa mereka muncul di sini? Mereka tidak tahu. Babak 85, orang Saiyan di planet Hongshan. Pada saat ini, dari sisi lain puncak gunung yang jauh, mereka melihat sekelompok besar sosok yang tersebar terbang di atas. Mereka semua mengenakan battle armor ketat berwarna putih dan berkilau dan tampak bersemangat. Memperhatikan ekor coklat di belakang mereka, ekspresi para Saiyan yang datang dari planet Vegeta mengalami perubahan besar. Saiyan, mereka juga orang Saiyan. Entah siapa yang berteriak. Semua orang berdiri dengan susah payah dan ketika mereka dengan jelas melihat bahwa pihak lain juga orang Saiyan, hati mereka tidak bisa menahan rileks. Cepat, ada banyak orang yang terluka di sini. Ambil kembali orang-orang yang terluka terlebih dahulu untuk dirawat. Seseorang melihat bahwa tanah itu penuh dengan orang-orang yang terluka dan dengan cepat meneriaki teman-temannya. Setiap Saiyan yang telah tiba di planet Hongshan adalah sumber daya yang berharga dan tidak boleh hilang karena cedera. Salah satu Saiyan dari planet Hongshan melangkah maju dan bertanya, kalian semua berasal dari planet Vegeta. Mungkinkah planet Vegeta telah dihancurkan? Melihat mereka dengan sedih menundukkan kepala, Saiyan dari planet Hongshan itu menghela nafas, nama saya Sadi, dan saya juga dari planet Vegeta. Hanya saja, saya dibawa ke sini sejak awal oleh Sir Siaya. Saya tidak percaya planet Vegeta pada akhirnya hancur. Tuan Siaya, orang saya di planet Vegeta menatap kosong. Tuan Siaya adalah pemimpin Saiyan di planet Hongshan kita. Kami bermigrasi ke planet Hongshan oleh Sir Siaya. Ketika berbicara tentang pemimpin baru mereka Siaya, Saiyan yang dipanggil Sadi itu penuh hormat dan berbicara tanpa henti. Setelah menyadari kalau dia terlalu banyak bicara, Sadi terkekeh sambil merasa malu. Benar, semuanya tolong segera hancurkan detektor energimu. Kami, planet Hongshan Saiyan tidak mengizinkan hal itu ada di sini. Selain itu, detektor energi memiliki peralatan pengawasan yang dipasang di dalamnya yang dapat dengan mudah mengungkap lokasi kita. Setelah orang Saiyan di planet Vegeta mendengarnya, warna kulit mereka berubah drastis sebelum mereka buru-buru mengulurkan tangan dan menghancurkan detektor energi. Sadi tersenyum sambil memandang semua orang dan dengan penuh semangat berkata, karena planet Vegeta telah dihancurkan, maka mulai sekarang semua orang adalah Saiyan dari planet Hongshan. Pertama-tama saya akan memberi Anda pengenalan singkat tentang situasi di planet Hongshan. Planet Hongshan terletak di bagian barat laut wilayah timur. Letaknya di dekat pusat galaksi Bima Sakti dan berjarak beberapa tahun cahaya, berarti jarak yang sangat jauh dari area utara di mana planet Vegeta berada. Oleh karena itu, semua orang tidak perlu khawatir Frieza akan menemukan kita. Karena jaraknya sangat jauh, lalu bagaimana kita bisa sampai di sini? Seorang Saiyan mengajukan pertanyaan dengan ragu. Tentu saja ini karena kekuatan Tuan Siaya. Aku sudah memberitahumu bahwa meskipun Tuan Siaya masih muda, dia sangat kuat. Berbicara tentang kekuatan Siaya, wajah Sadi tampak terpesona. Ketika kami baru saja tiba di planet Hongshan setahun yang lalu, kekuatan pertempuran Sir Siaya adalah 120.000. Dan sekarang, kami mendengar dari Tuan Adri bahwa Sir Siaya kembali membuat terobosan baru, dan kekuatannya telah mencapai 140.000 kekuatan pertempuran. Berapa banyak yang kamu katakan? Saiyan dari planet Vegeta tidak berani mempercayai telinga mereka dan sekali lagi meminta konfirmasi. Tuan Siaya memiliki 140.000 kekuatan pertempuran. Melihat semua orang terkejut, Sadi tampak bangga seolah sedang membicarakan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa mempercayainya. Lalu lihat kekuatanku, aku hanya memiliki 3.200 battle power setahun yang lalu. Sekarang telah menembus ke 4.600. Ini karena Sir Siaya telah memberi kita lingkungan pelatihan yang baik. Sadi, berusia sekitar 20 tahun, adalah prajurit tingkat menengah, dan 1 tahun yang lalu kekuatan pertempurannya hanya sedikit di atas 3.000, dan dia termasuk dalam tingkat menengah ke atas. Namun, dia telah berubah total hanya dalam 1 tahun, secara menakjubkan mencapai 4.600 kekuatan pertempuran dan sudah sebanding dengan prajurit tingkat tinggi dengan bakat laten sedang. Kemajuannya bisa dikatakan cepat. Kata-kata santainya terdengar mengagetkan para pendengarnya. Orang-orang Saiyan dari planet Vegeta terkejut ketika mereka mendengarkan Sadi membual. Kemudian, wajah mereka berubah menjadi serius. Mereka sangat terkejut. Orang macam apa Tuan Siaya ini? Bagaimana dia bisa membuat terobosan Saiyan lain begitu cepat? Mungkinkah pengaruh garis keturunan dan bakat terpendam di sini telah dikurangi seminimal mungkin? Mereka dapat melihat bahwa sebagian besar orang yang hadir adalah prajurit tingkat rendah,
Tetapi prajurit tingkat rendah ini lebih kuat daripada prajurit tingkat menengah rata-rata, dan dari kata-kata mereka, mereka baru berlatih selama lebih dari setahun. Kemudian, Sadi sekali lagi memperkenalkan situasi planet Hongshan kepada semua orang. Orang saya dari planet Vegeta menyadari bahwa planet Hongshan saat ini hanya memiliki sekitar 3.000 orang saya, dan kebanyakan dari mereka hanyalah prajurit tingkat rendah. Namun, di antara sejumlah kecil orang ini, termasuk yang disebut Sir Siaya, mereka memiliki 2 orang Saiyan dengan lebih dari 100.000 kekuatan pertempuran, 6 Saiyan dengan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran, dan sisanya, kecuali anak di bawah umur, anak-anak, orang-orang dengan kekuatan pertempuran terendah telah mencapai lebih dari 2.500. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bagaimanapun, di mata para Saiyan yang baru tiba ini, tubuh Saiyan di planet Hongshan penuh dengan misteri, dan pembatasan garis keturunan tampaknya menjadi tidak relevan di sini. Tentu saja, garis keturunan masih sangat penting, tetapi tidak ada artinya pada levelnya saat ini. Planet Vegeta adalah salah satu dari sedikit planet tingkat tinggi di wilayah utara. Kehancurannya berdampak besar, dapat digambarkan sebagai batu yang menciptakan ribuan riak, efeknya menyebar dengan cepat. 3 hari setelah kehancuran planet Vegeta, area timur utara, Istana Raja Colt. Aula megah itu damai, Raja Dingin dengan nyaman berbaring di singgasananya dengan satu tangan menopang dagunya sambil menyesap anggur merah, tampak-tampak santai dan puas. Sosok kekarnya yang tingginya hampir 3 meter membuatnya tampak penuh penindasan. Pada saat ini, alien berkulit hijau dan berkepala botak, buru-buru lari ke istana, berlutut di tanah dan melaporkan. Yang mulia, baru saja kami menerima kabar bahwa Tuan Frieza secara pribadi memimpin bawahannya ke planet Vegeta, menghancurkan semua orang saya beserta planet ini. Oh, Frieza akhirnya tidak tahan lagi dan menyerang. King Colt bangkit dan meletakkan gelasnya. Suasana hatinya nampaknya sangat baik, berkata sambil tersenyum namun tidak tersenyum, orang-orang Saiyan ini adalah bencana yang menunggu untuk terjadi, jarang sekali Frieza bisa mengambil keputusan. Dalam legenda ras Frost Demon, bangsa saya memang sebuah bencana, ada baiknya mereka dihancurkan sesegera mungkin. Namun, dalam melakukan hal itu, Frieza memiliki satu kekuatan yang kurang gagah di bawahnya. Benar, apakah ada kabar dari pihak Kuler? Raja Dingin bertanya dengan acuh tak acuh. Anak itu, Frieza, masih mau mendengarkan perkataan ayahnya, yang membuat Raja Dingin sangat puas. Namun, mengenai putra sulungnya, Kuler, dia agak merasa takut. Di masa lalu, dia pernah bertarung dengan orang yang sangat kuat untuk memperebutkan wilayah. Meski akhirnya berhasil memukul mundur lawannya, ia juga mengalami cedera serius. Dia tidak punya pilihan selain pensiun di belakang layar dan menyerahkan kendali wilayahnya kepada kedua putranya. Selama bertahun-tahun, dia telah pulih, tetapi kekuatan putra tertuanya, Kuler, telah melampaui dirinya. Raja Dingin merasa takut di dalam hatinya. Ya, kami telah menerima kabar dari pihak sirkuler. Berita cukup cepat. Jadi, operasi apa yang dia lakukan saat ini? King Colt terkekeh, tapi ada nada dingin yang tak terbatas dalam suaranya. Untuk saat ini, tidak ada apa-apa. Tapi korps bawahan sirkuler sering dimobilisasi, mereka sepertinya mencari sesuatu. Alien berkepala botak hijau itu menjawab dengan hati-hati. Setelah mendengarnya, wajah Raja Dingin sedikit berubah. Matanya sedikit menyipit saat dia mengangkat bibir ungunya sementara tubuhnya mengeluarkan aura menakutkan seperti binatang prasejarah. Aura yang mengesankan berubah menjadi gelombang ki dan menyapu ke segala arah. Bang! Gelombang ki tidak bersuara, dan dengan cepat membentuk medan kacau yang penuh penindasan. Seluruh aula istana yang diselimuti di tengah pusaran mulai bergetar. Babak 86, Kemampuan Ruang Waktu. Setelah beberapa saat, auranya mereda. King Colt menyipitkan matanya dan mengambil segelas anggur. Setelah menyesap beberapa kali, dia dengan santai berkata, Frieza seharusnya kekurangan tenaga sekarang, kirim pasukan andalanku untuk memberinya bantuan. Selain itu, perhatikan baik-baik pergerakan Kuler dan segera laporkan kepada saya jika ada berita. Ya, Raja Dingin. Alien itu seolah-olah menerima belas kasihan, merespons dengan suara keras dan kemudian membungkuk sebelum mundur dengan tertib dari istana. Di singgasana yang megah, Raja Dingin dengan santai mengocok gelas anggur, cairan merah darah di dalam gelas terus berayun dan perlahan beriak. Lebih keren, apa yang kamu cari? Jangan coba-coba memainkan trik kotor apapun. Ah! King Colt mencibir sebelum menghela nafas. Dia kemudian segera mengosongkan gelas wine dalam sekali teguk, dan tubuhnya yang tinggi berdiri dari singgasana. Bagian utara wilayah utara. Dengan tangan di belakang punggungnya, Kuler berdiri di atas platform luar angkasa di kehampaan sementara sepasang mata iblisnya yang acuh tak acuh menatap langit berbintang di kejauhan. Dalam keadaan normal, tubuh Kuler berwarna ungu, kepala, bahu, dan anggota tubuhnya ditutupi dengan baju besi batu pasir putih dan dia memiliki ekor ungu di belakang punggungnya. Tampilan keseluruhannya sangat mirip dengan final form Frieza, namun warnanya justru sebaliknya. Frieza sebagian besar berwarna putih, dengan bahu, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki berwarna ungu. Sedangkan Kuler justru sebaliknya dan dia juga terlihat lebih maskulin dibandingkan dengan bentuk mungil final Frieza. Yang mulia, pada saat orang saya binasa, kekuatan Tuan Frieza lemah. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan untuk merebut lebih banyak wilayah? Salsa,
Kapten skuadron lapis baja, berdiri di samping bertanya sambil tertawa. Salsa, adikku yang bodoh akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Bagaimana saya bisa menyusahkannya saat ini? Suara berat Kuler terdengar. Lagi pula, ayahku Raja Dingin tidak ingin melihatku memperluas kekuatanku, kalau tidak dia akan merasa tidak nyaman. Saat berbicara tentang King Cold, ekspresi senang Kuler menjadi agak bermartabat. Satu-satunya orang yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya di seluruh wilayah utara adalah ayahnya, mantan penguasa seluruh wilayah utara, Raja Dingin. Kalau bukan karena pertarungannya dengan musuh bebuyutannya Raja Davido beberapa ratus tahun yang lalu, yang meskipun Raja Colt akhirnya terpaksa mundur, dia juga menderita luka serius pada saat itu, atau bukan giliran Kulernya yang menjadi berkuasa di wilayah utara. Hanya saja King Colt sepertinya berpikir untuk kembali dari masa pensiunnya. Ini jelas bukan yang ingin dilihat oleh Kuler. Meskipun dia sangat yakin bahwa kekuatannya sudah melebihi ayahnya, Raja Dingin masih mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Meski dia tidak bertarung selama bertahun-tahun, kekuatannya masih sangat menakutkan. Menghadapi ayahnya, Kuler tidak berani mengambil risiko ini. Lupakan saja, kesampingkan sementara soal bagian selatan. Saya menyuruh Anda mencari buah pohon kekuatan, apakah ada berita? Kuler melambaikan tangannya sebelum bertanya padanya dengan ekspresi serius. Salza menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini telah mengirimkan sejumlah besar pasukan dan hampir menguasai seluruh wilayah utara. Tapi masih belum ada kabar tentang buah Tree of Might. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Kalau di wilayah utara belum ada kabarnya, carilah di wilayah lain pasti ketemu. Kuler sedikit mengangguk dan berkata dengan nada serius. Kekuatannya tidak meningkat selama bertahun-tahun. Sebagai raja yang ambisius, Kuler masih jauh dari kata puas dengan kekuatannya saat ini. Dan Fruit of Tree of Might yang dikabarkan mungkin membuat kekuatannya meningkat. Melambaikan tangannya, dia membiarkan Salza turun sementara dia tetap berada dalam kehampaan. Bakat terpendamnya dianggap luar biasa di Frost Demon Rache, tetapi adik laki-lakinya Frieza jauh lebih menonjol. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia mungkin kehilangan segalanya. Apakah ini yang dia inginkan? Di tengah arus ruang waktu yang kacau balau, segala sesuatu tampak begitu kacau dan tidak teratur. Siaya tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam celah ruang waktu bersama Bardock. Sekali tersesat di tengah ruang waktu, maka tidak ada kesempatan untuk keluar. Dikelilingi oleh warna merah tua yang menindas, energi panas yang menyengat menghantam tubuhnya memberikan rasa sakit yang menusuk membuatnya merasa mati lebih baik daripada hidup. Itu adalah energi kekacauan di celah ruang waktu, kekuatan destruktif di sini bahkan lebih menakutkan ketika Siaya hanya menggunakan kekuatan supernya untuk membuka celah ruang angkasa. Saya harus menemukan Bardock dan Miers. Sambil mengatupkan giginya, pikiran Sia melintas dan kemudian dia melayang di tengah-tengah arus ruang waktu yang kacau, namun rasa sakit menyebabkan wajahnya menjadi terdistorsi. Menahan rasa sakit yang menusuk, Siaya perlahan melayang di tengah arus yang kacau. Di dalam celah ruang waktu menjadi kacau, dan ruang serta waktu menjadi sangat kacau. Saat ini di sini, detik berikutnya dia muncul di tempat yang jauh, di sini waktu dan ruang sangat terdistorsi. Di depan celah ruang waktu, energi murni tidak memiliki kemampuan untuk melawan, atau dikatakan karena perbedaan level, energi murni telah kehilangan pengaruhnya. Tubuh langsingnya terus-menerus berjuang di ruang terdistorsi berwarna merah tua, seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa sementara ada sesuatu yang terus-menerus menarik tubuhnya, membuat setiap gerakannya menjadi sangat sulit. Karena menggunakan kemampuan ruang dan waktu untuk bergerak, terkurasnya energi menyebabkan otot-otot tubuhnya terasa nyeri, dan otaknya lambat laun menjadi pusing, bengkak, dan pusing. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, ketika Siaya tidak mampu mempertahankan penggunaan kekuatan supernya, tiba-tiba muncul kilatan cahaya di depannya. Ini, Miers. Siaya sangat terkejut, dia melihat Miers, yang tubuhnya bersinar dengan cahaya tembus cahaya, melayang hanya beberapa ratus meter jauhnya. Kekuatan bola naga telah mulai berlaku. Ini mungkin cara untuk meninggalkan aliran ruang waktu yang kacau. Setelah berpikir sejenak, Siaya dengan cepat melayang menuju posisi Miers. Namun pada saat inilah energi dalam tubuhnya akhirnya hampir habis, dan kemampuan ruang dan waktu perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya, dan setelah beberapa saat, keduanya berhenti bekerja sama sekali. Wajah Siaya tidak bisa tidak berubah. Sungguh, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Kelemahan terbesar dari kemampuan ruang dan waktu adalah menghabiskan terlalu banyak energi. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa berteriak keras dan melambaikan tangannya, dan bergerak hanya dengan mengandalkan kekerasan, namun jarak antara Miers dan dia sepertinya tidak berkurang. Fakta ini membuat Siaya merasa putus asa. Mungkinkah dia hanya bisa melayang di tempat aneh ini selamanya? Seiring berjalannya waktu, Siaya menghentikan perjuangannya yang sia-sia dan di celah ruang angkasa, tetap diam dengan mata tertutup dan bermeditasi. Dalam sekejap, suatu hari, 1 bulan, atau bisa dikatakan tidak ada konsep waktu di sini. Siaya tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Setelah sekian lama berada di tengah kekacauan arus ruang waktu, sebuah keajaiban terjadi. Siaya samar-samar merasa seolah-olah dia telah kembali ke kondisi sebelum melahirkan. Arus hangat dari dadanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan hangat ini seperti kembali ke tahap embrio. Ekspresinya agak mabuk, perasaan hangatnya seolah kembali menjadi janin.
Tiba-tiba, dia bereaksi, sepertinya saya pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Kapan saya datang ke sini? Benar, sebelum aku datang ke Dragon Ball World, ruang misterius yang sesak dan gelap itu. Aura di sini agak mirip dengan tempat itu. Siaya bereaksi, retakan ruang waktu berwarna merah tua ini, bukankah ini perasaan ruang gelap itu? Hanya dibandingkan dengan penindasan misterius terhadap ruang misterius dan suram yang disamakan dengan kekacauan primordial, lingkungan di sini jauh lebih mudah untuk ditanggung. Saat Siaya merenung, dua sinar cahaya mulai bersinar di dadanya, energi ruang dan waktu yang telah lama habis sekali lagi menjadi hidup saat ia mulai tanpa henti menyerap energi di celah ruang waktu. Saat ini, yang ia rasakan bukanlah rasa kesemutan dan penindasan, melainkan perasaan senang dan nikmat seperti seekor ikan yang kembali ke air. Mungkin karena sumber ruang waktu di dalam tubuhnya lebih maju, dia perlahan-lahan menyerap aliran kekacauan ruang waktu berwarna merah tua. Keduanya, kekuatan biru es dan biru tua mulai bergabung. Setelah digabungkan dengan aliran kacau ruang waktu berwarna merah tua, kedua kemampuan Siaya akhirnya digabungkan untuk membentuk sumber independen. Energi ruang waktu. Setelah kedua kemampuannya habis, di bawah arus kekacauan ruang waktu yang deras, kemampuan ruang waktunya secara ajaib telah digabungkan menjadi energi ruang waktu yang lebih maju. Babak 87, Dunia yang berbeda. Setelah penggabungan kemampuan ruang dan waktu menjadi kekuatan yang lebih maju, energi dalam celah ruang waktu tidak lagi dapat membahayakan dirinya. Sebaliknya, kekuatan baru memungkinkan dia dengan mudah berenang di dalam celah seperti ikan yang kembali ke air. Tanpa gangguan arus yang kacau, tubuhnya menjadi lincah dan lincah. Siaya perlahan menjadi akrab dengan energi baru dan hanya dengan berpikir, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi dan dengan cepat tiba di dekat sisi Miers. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan terus mencari keberadaan Bardock. Namun, di ruang aneh tak terbatas ini, sangat luas, sangat sulit menemukan seseorang dan setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan Bardock. Jangan bilang, seperti di karya aslinya, Bardock sudah melakukan perjalanan ke masa lalu. Setelah pencarian yang gagal beberapa kali, pikiran Siaya tidak dapat menahan diri untuk tidak melahirkan pemikiran seperti itu. Kemungkinan ini juga tidak menutup kemungkinan. Ambil saja Miers sebagai contoh, jika bukan karena kekuatan bola naga yang menutupi tubuh Miers, mungkin dia sudah tertidur entah di mana. Namun, masuk akal untuk mengatakan bahwa tubuh Bardock juga harus ditutupi dengan kekuatan bola naga. Mengapa dia tidak dapat ditemukan? Lupakan saja, sepertinya Bardock ditakdirkan untuk kembali ke masa lalu. Siaya menghela nafas. Agak disesalkan karena awalnya dia ingin membawa Bardock ke planet Hongshan. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Di celah ruang waktu yang misterius ini, tidak cocok untuk tinggal lama di sini. Meskipun Siaya dapat mencegah aliran kekacauan ruang waktu menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, Miers di sisinya tidak bisa. Setelah sedikit mempertimbangkan, dia hanya bisa berhenti mencari Bardock dan mulai mencari cara untuk meninggalkan celah ruang waktu. Lokasi asli planet Vegeta berada di wilayah ruang angkasa yang lemah. Jika dia ingin membuka kembali jalur ruang waktu, dia perlu menemukan titik lemah lainnya. Namun titik lemahnya bisa di mana saja, dan tidak memiliki sifat tertentu, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tidak memiliki petunjuk. Setelah berkeliling sambil menggendong Miers beberapa saat, Siaya menemukan situasi yang mengecewakan. Aura Miers semakin lemah, tetapi dia belum bisa menemukan cara untuk meninggalkan celah ruang waktu. Siaya mulai khawatir. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada objek terang di depan, tampak menarik perhatian di kegelapan. Apakah itu pintu keluarnya? Semangatnya bangkit, Siaya buru-buru bergegas ke sana. Tapi, setelah mendekat, dia menemukan bahwa itu semakin tidak terlihat seperti jalan keluar, melainkan, sesuatu seperti objek humanoid. Bardock, dia ada di sini. Setelah melihatnya dengan jelas, Siaya terkejut. Tanpa diduga, Bardock masih berada di dalam celah ruang waktu. Saat ini, kondisi Bardock bahkan lebih buruk dari Miers. Dia pertama kali terkena sisa kekuatan ledakan planet dan kemudian harus menderita korosi aliran ruang waktu yang kacau. Tubuh Bardock sudah layu dan auranya menjadi sangat lemah. Sayangnya, karena mereka berada di dalam celah ruang waktu, dia tidak dapat membuka ruang dimensional, jika tidak, dia bisa menggunakan Senzu Bin untuk menyembuhkan luka Bardock. Bagaimana kita keluar dari sini? Saat dia memegang tubuh Bardock dengan kuat, dia membawanya dan mereka bertiga yang bersandar satu sama lain bergoyang di tengah arus yang kacau. Kekuatan bola naga yang bekerja pada tubuh Bardock dan Miers secara bertahap semakin lemah. Alasan Bardock tidak melakukan perjalanan ke masa lalu seperti yang dia lakukan di karya aslinya adalah karena dia terhenti oleh kekuatan bola naga. Namun jika kekuatan bola naga yang mengelilinginya telah hilang sama sekali, sulit untuk menjamin ke era mana mereka akan mengembara dan bepergian. Sebenarnya, aku hanya bisa memberikan segalanya. Sambil mengertakkan gigi dan sedikit mempertimbangkan, Siaya hanya bisa terus mencoba segalanya dalam situasi putus asa ini. Dia kembali ke tempat dia pertama kali menemukan Miers, dan kemudian dia mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan energi ruang waktu yang baru diperoleh, berharap dapat membuka celah di area lemah ruang waktu. Karena ini pertama kalinya dia menggunakannya, apapun bisa terjadi. Siaya hanya bisa mengandalkan perasaan untuk menggunakan kekuatan tak dikenal ini. Huo, energi abu-abu perak menyebar. Ekspresi Siaya sangat serius saat dia dengan hati-hati mendesaknya keluar, tetapi dengan cepat menghilangkan energi ruang waktu menyebabkan wajahnya menjadi pucat sementara tetesan keringat mulai mengalir keluar dari dahinya.
Pada saat yang sama, energi ruang waktu abu-abu perak terus mengalir keluar, dan dengan cepat membungkus ketiganya dalam sebuah bola, seolah-olah kepompong perak alami mulai terbentuk di celah ruang waktu. Pada saat aliran kacau berwarna merah tua itu melayang dan bersentuhan dengan kepompong perak, mereka tiba-tiba menghilang. Muncul, tubuh Siaya, Bardock, dan Miers tidak bergerak. Kepompong perak bagian luar berputar dengan cepat, menggetarkan ruang waktu saat riak-riak ruang waktu yang tak kasat mata melonjak keluar. Setelah itu, dengan suara gemuruh, kepompong perak itu terkoyak karena tidak bisa menahannya, meledak terbuka dengan ledakan keras dan pada saat ini gelombang energi meletus. Seolah-olah sebuah bom tiba-tiba dilemparkan ke dalam danau yang tenang, menimbulkan gelombang besar yang menyebabkan permukaan danau bergolak, tumpang tindih ruang dan waktu secara tidak teratur. Retakan ruang waktu menjadi kacau saat sebuah bukaan terkoyak, dan sejumlah besar energi keluar. Daerah utara, di sebuah planet, langit cerah dan tidak berawan. Saat itu sore yang tenang dan matahari bersinar, pemandangan cerah di awal musim panas. Namun, saat itu, langit tiba-tiba menjadi badai seolah ada sesuatu yang ingin menyembur keluar. Detik berikutnya, sebelum awan di sekitarnya menyebar, energi merah menyembur keluar seperti tinta merah tebal. Energi merah darah itu menyembur keluar seolah-olah keluar dari pipa air yang tak terlihat, jatuh ke tanah. Vegetasi layu dan bebatuan pecah. Semuanya terjadi dalam sekejap. Itu seperti ramuan ajaib dalam pot penyihir, langsung merusak segalanya. Kekuatan ruang waktu begitu kuat sehingga benda-benda yang bersentuhan dengannya langsung membusuk. Akhirnya keluar, dengan suara kejutan yang menyenangkan, 3 bayangan muncul dari celah di langit. Menyeret Bardock dan Miers, Siaya turun ke tanah dan sambil terengah-engah buru-buru membuka ruang dimensional dan mengeluarkan 3 kacang Senzu Zamrud. Penggabungan kekuatan ruang waktunya tidak memengaruhi penerapan 2 kemampuan ruang dan waktu, melainkan membawa perubahan kualitatif pada keduanya. Adapun detail spesifiknya, dia harus melakukan studi lebih detail untuk memahaminya. Selain itu, pengalaman yang diperoleh dalam celah ruang waktu tidak hanya membawa terobosan dalam kemampuannya, namun tubuhnya setelah diserang oleh aliran kacau ruang waktu secara tidak terasa menjadi lebih kokoh. Mengangkat tangannya, dia bisa merasakan rasa takut yang mungkin ada di dalamnya. Dia secara kasar dapat memperkirakan bahwa kekuatan pertempurannya seharusnya melebihi 150.000, hampir meningkat sebesar 5.000. Dia mengeluarkan 3 kacang Senzu dan memakan salah satunya, vitalitas yang kuat membuatnya pulih seketika. Kemudian, dia memberi makan Bardock dan Miers masing-masing 1 Senzu Bin. Nafas mereka berangsur-angsur menjadi rileks, dan luka akibat korosi oleh aliran ruang waktu yang kacau juga pulih. Setelah melihat ini, Siaya menghela nafas lega, dia masih memiliki ketakutan ketika dia mengingat situasi berbahaya yang dia alami sebelumnya. Jika bukan pada saat kritis, kemampuannya telah menyatu menjadi energi ruang waktu, dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari celah ruang waktu. Tentu saja, itu juga berkat kekuatan bola naga yang bekerja pada Bardock dan Miers. Jika tidak ada kekuatan bola naga yang secara perlahan menarik mereka ke planet Hongshan dalam ruang waktu nyata, saya khawatir mereka akan hilang dalam ruang waktu. Segala macam elemen bersatu untuk membuat mereka akhirnya kembali ke alam semesta. Dengan cara ini, Bardock tidak dapat melakukan perjalanan ke masa lalu. Bukankah itu berarti telah muncul sebuah dunia di mana tidak ada Bardock dan tidak ada legenda Super Saiyan? Duduk bersila dengan tenang, Siaya mulai berpikir dengan hati-hati. Dalam setting karya aslinya, karena perjalanan waktu dapat menciptakan alam semesta paralel, maka baik itu berbagai dewa atau hukum alam semesta, dilarang membuat mesin waktu serta penggunaan berbagai bentuk perjalanan waktu. Dalam karya aslinya, Bardock seharusnya melakukan perjalanan ke masa lalu ketika planet Vegeta dihancurkan, dan kemudian membunuh nenek moyang ras iblis es, Space Pirate Cilet, yang pada akhirnya akan meninggalkan legenda Super Saiyan. Namun, sekarang dia telah mencegahnya dan Bardock belum melakukan perjalanan, maka seharusnya ada alam semesta paralel yang tidak memiliki legenda Super Saiyan. Hehe, kenapa aku harus mengkhawatirkannya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah merenung sejenak, Siaya menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Hal-hal ini bukanlah hal yang seharusnya dia pikirkan. Apa alam semesta paralel dan apa yang tidak ada hubungan sehelai pun dengannya. Ruang waktu lain diproduksi atau tidak diproduksi, tidak ada pengaruhnya terhadap pengaturan ruang waktu saat ini. Faktanya, yang tidak diketahui Siaya adalah, sejak 12 tahun yang lalu, ketika dia menyeberang ke Dragon Ball World, dunia ini sudah mulai berubah karena dia. Ia seperti virus yang tiba-tiba muncul di dunia ini. Sejak saat itu dan seterusnya, dunia ini telah terpisah menjadi 2 alam semesta paralel, dunia tempat Siaya pernah bepergian, dan dunia di mana Siaya belum pernah bepergian. Dunia dengan Siaya adalah dunia di mana dia berada sekarang, dan dunia dengan No Siaya mirip dengan dunia Dragon Ball yang asli. Buku aslinya mungkin juga memiliki seorang Saiyan bernama Siaya, tetapi Saiyan kemungkinan besar meninggal setelah kehancuran planet Vegeta. Dan kali ini, tindakannya menyelamatkan Bardock menyebabkan terciptanya alam semesta paralel dengan, tanpa legenda Super Saiyan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Bardock dan Miers terbangun satu demi satu. Setelah mengalami perjuangan hidup dan mati, dan sifat Saiyan yang tumbuh setelah hampir mati, akumulasi potensi kedua orang tersebut dilepaskan sepenuhnya dari tubuh mereka. Hal seperti ini juga terjadi kali ini.
Energi Bardock telah meningkat menjadi 30.000 kekuatan pertempuran dan energi Miers sedikit meningkat menjadi 1.600 kekuatan pertempuran. Oh, di mana aku? Bardock sadar kembali, pikirannya masih agak linglung. Kemudian, wajahnya mengalami perubahan besar saat dia mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan, di mana planet Vegeta dan apa yang terjadi padanya. Planet Vegeta telah dihancurkan oleh Frieza. Apa? Selesai mendengarkan, Bardock tanpa semangat apapun di matanya dan dengan bingung melihat kemana si ayah berada. Tapi yakinlah, istrimu sudah dipindahkan ke tempat lain. Benar-benar, seolah melihat harapan terakhirnya, Bardock melangkah maju dan meraih bahu si ayah. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk muncul dan Bardock menutupi kepalanya sambil terhuyung-huyung karena rasa sakit, keringat merembes keluar dari kepalanya. Kutukan planet Kanasa. Si ayah melirik Bardock sementara dia tidak bisa membantu meskipun dia menginginkannya. Kutukan ini tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan kacang senzu, dan hanya bisa dihilangkan dengan sihir atau dengan bantuan bola naga. Babak 88, awal baru. Ada banyak kemampuan aneh di Dragon Ball World, terutama seperti sains dan teknologi, kemampuan khusus, sihir, keterampilan rahasia, persentasenya tidak sedikit. Namun, dalam konteks alam semesta yang luas, kekuatan individu lebih diandalkan, dan spesialisasi ini telah tercakup dalam serangan energi berintensitas tinggi. Kutukan Kanasan termasuk dalam kategori yang condong ke arah sihir. Karena dia belum melakukan kontak dengan sihir, dia tidak memiliki cara apapun untuk mengatasi rasa sakit Bardock. Untungnya, rasa sakit yang dialami Bardock seperti badai dahsyat, datang dan pergi dengan cepat. Segera, dia kembali normal, napasnya menjadi teratur. Itu pasti kutukan Kanasan. Apa yang baru saja kamu lihat? Sambil mengerutkan kening, si ayah menatapnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya kapan dia melihat Bardock kembali normal. Bardock menyeka keringat di dahinya dan menatap si ayah dengan heran, tidak mengerti bagaimana dia mengetahui situasinya. Tapi karena orang lain telah menunjukkannya, dia tidak merasa perlu untuk bersembunyi, dan berkata sambil menganggukkan kepalanya, semuanya sedikit kacau. Dan saya tidak mengerti apa maksudnya setelah menyusunnya bersama-sama. Oh, si ayah mengangguk penuh pengertian. Saat ini, ia menyadari bahwa jika tidak ada konteks keseluruhan yang jelas, banyaknya fragmen memori yang ditunjukkan oleh kutukan tersebut memang lebih sulit untuk diatur. Benar, kamu baru saja mengatakan bahwa istriku telah dipindahkan ke tempat lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Bardock menenangkan diri dan bertanya pada si ayah tentang masalah planet Vegeta. Dalam hati seorang Saiyan seperti Bardock, arti penting planet Vegeta sangatlah penting, namun kini setelah planet Vegeta hancur, ia tidak lagi bertanya bagaimana cara menghancurkannya. Sebaliknya, dia bertanya tentang kekasihnya, istrinya Gin dengan penuh perhatian. Jangan khawatir, melihat Bardock yang penampilannya 90% mirip dengan Goku masa depan, si ayah tersenyum dan memberi isyarat agar dia tetap tenang. Kemudian, dia menjawab ceritanya panjang, sebenarnya sudah lama sekali, kami telah mengetahui ambisi Frieza, dan berharap dia tidak akan membiarkan orang saya, ancaman ini ada. Jadi kami sebelumnya telah mencari di seluruh alam semesta dan menemukan planet yang cocok bagi bangsa Saiyan untuk bertahan hidup dan menggunakan kekuatan magis untuk mengevakuasi sebagian orang Saiyan ke planet itu. Anda dapat yakin bahwa istri Anda ada dalam daftar evakuasi dan seharusnya sekarang dievakuasi bersama orang Saiyan lainnya ke planet Hongshan di wilayah timur. Bardock mendengarkan dengan cermat. Setelah mengetahui bahwa istrinya selamat, dia hanya bisa mengangguk. Kali ini istri dan sebagian anggota rasnya bisa selamat, dia tahu betul bahwa ini sudah merupakan nasib baik di tengah keburukan. Oleh karena itu, dia menatap si ayah dengan mata penuh rasa terima kasih, bibirnya bergerak untuk berbicara tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Si ayah melihat ekspresi Bardock di matanya dan mengangguk dalam hati. Sungguh bermanfaat bahwa dia tidak menyia-nyiakan usahanya yang besar dengan memberikan bantuan. Bardock adalah Super Saiyan pertama dalam karya aslinya, jika dia bisa menundukkannya, atau menjaga hubungan baik, itu akan sangat membantu dia. Benar, Bardock, tahukah kamu planet apa ini? Si ayah bertanya sambil melihat sekeliling. Untuk menggunakan kemampuannya meluncurkan transmisi instan, pertama-tama ia perlu mengetahui koordinat ruang kedua planet untuk menentukan arahnya. Sambil mengerutkan kening dan melihat sekeliling, Bardock menemukan planet ini familiar seolah-olah dia pernah datang ke sini sebelumnya dan berkata dengan ketidakpastian, vegetasi planet ini berbentuk runcing. Jika saya tidak salah, ini pasti planet Dala, pada jarak satu area bintang dari planet Vegeta. Kemudian dia memeriksa detektor energi dan mendapatkan koordinat planet saat ini dan kemudian segera menghancurkan detektor energi tersebut mengikuti saran si ayah. Oke, saya tahu koordinatnya, pertama-tama saya akan membawa semua orang keluar dari sini ke planet Hongshan. Si ayah tertawa lalu dengan santai menjelaskan tentang transmisi instan. Ada juga kemampuan ajaib. Bardock terkejut setelah dia selesai mendengarkan, tapi karena ada sesuatu seperti kutukan Kanasan, tidak ada yang tidak terduga tentang transmisi instan belaka. Berhenti berpikir, dia mengangguk dan berdiri di samping si ayah. Pada saat ini, bocah Miers itu pulih dari rasa pusingnya. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak berada di planet Vegeta, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ah, apakah kita akan kembali? Tapi tanpa pesawat luar angkasa, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tidak ada ingatan dalam benaknya tentang celah ruang waktu.
Saat itu masih di saat-saat terakhir dari pemandangan menakutkan ketika planet Vegeta hancur, jadi dia masih bingung bagaimana dia bisa sampai di sini. Saya tentu punya cara. Siaya tersenyum, tidak menjelaskan terlalu banyak. Segera, dia merasa tidak enak seolah keberadaannya diabaikan dengan kejam. Meskipun dia tidak membenci Siaya seperti sebelumnya, dan hatinya masih sedikit mengagumi yang kuat. Namun, karena sifat arogannya, dia tidak terima diabaikan. Karena itu, dia mengerucutkan bibirnya dan merajuk dengan penampilan kaku. Setelah melihat ini, Siaya tersenyum sebelum mengabaikan bocah cilik itu. Dia melirik ke arah Bardock, memberi isyarat kepada mereka untuk mengulurkan tangan, lalu menutup matanya saat dia meluncurkan transmisi instan. Setelah kemampuan ruang dan waktu ditingkatkan, transmisi instan miliknya menjadi lebih kuat. Planet yang terpencil, pasir kuning berputar-putar, dan cuaca dingin seperti biasanya. 5 hari telah berlalu sejak kehancuran planet Vegeta, namun Siaya belum kembali. Begitu pula tidak ada kabar apapun dari lini depan. Setiap orang secara bertahap mulai khawatir, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Siaya sudah pergi berhari-hari. Kenapa dia belum kembali? Alice sedang mondar-mandir di ruang tamu dengan ekspresi khawatir. Lalu Rebecca berkata, iya, kok dia belum kembali? Sekarang, planet Vegeta seharusnya sudah dihancurkan. Siling, gadis itu pasti sangat khawatir. Kedua anak kecil itu tidak pernah terpisah selama ini. Saya harap Siaya akan segera kembali, Rebecca menghela nafas. Alice tiba-tiba tersenyum dan berkata, sungguh, kamu harus menjaga Siling sebagai orang tuanya ketika Siaya tidak ada. Anak itu lebih menganggap Siaya sebagai orang tuanya daripada kamu. Hehe, semua orang adalah keluarga. Tidak ada perbedaan antara Siaya yang merawatnya atau kami yang merawatnya. Mungkinkah karena ini dia tidak mengenali kita sebagai orang tuanya? Rebecca tertawa. Mereka berdua adalah anak keluarganya. Wajar jika berada dekat satu sama lain. Saat ini, suara keras Adri terdengar dari luar, semuanya, keluar, Siaya sudah kembali. Lihat, kami baru saja menyebut Siaya, dan dia kembali. Alice tertawa seperti angin musim semi, dan kemudian tubuh mungilnya dengan gesit melompat keluar dari pintu. Segera, Adri, Sakue, dan yang lainnya berkumpul, dan kemudian 15 sosok dengan cepat berkumpul di perbukitan berawan yang sedingin es. Tuan Adri, teriakan renyah seorang gadis kecil terdengar dari jauh. Melihat Adri, Miers melambaikan tangannya dan berteriak keras. Oh, Miers kecil juga telah datang. Adri menyeringai lebar, berjongkok dan mengamati muridnya. Pada saat itu, dia juga memperhatikan Bardock berdiri di samping, ekspresinya membeku karena terkejut di dalam hatinya. Bardock, kekuatannya bahkan melebihiku. Dari tubuh Bardock, Adri merasakan penindasan yang kuat. Karena dia secara pribadi ikut serta dalam perumusan daftar evakuasi, dia sudah tidak asing lagi dengan prestasi Bardock di masa lalu, bahkan bisa dikatakan dia sangat memahaminya. Dia tahu bahwa Bardock menjadi prajurit yang kuat dari prajurit tingkat rendah, selangkah demi selangkah. Latar belakangnya bagus dan menjangkau dari rendah ke tinggi. Sehubungan dengan pejuang seperti itu, Adri penuh dengan kesan yang baik, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Bardock akan meningkat begitu cepat sehingga dia bisa setara dengannya, bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Yang mulia adalah Tuan Bardock, bukan? Namaku Adri, Kapten Pasukan Adri. Adri kembali pada dirinya dan menyapa dengan antusias. Melihat beberapa orang Saiyan di depannya, Bardock sangat terkejut. Dia menemukan bahwa kecuali beberapa anak di bawah umur, tubuh Saiyan lainnya semuanya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat, darahnya berdebar kencang. Halo, beberapa orang dengan santai berkomunikasi dan lambat laun menjadi akrab satu sama lain. Ketika mereka mengetahui seluruh proses penghancuran planet Vegeta, semua orang hanya bisa menghela nafas. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Bardock telah berjuang untuk melindungi planet Vegeta sendirian hingga saat-saat terakhir, semua orang memandang Bardock dengan mata penuh hormat. Ini adalah pejuang Saiyan sejati. Di sini, selain Siaya dan Siling, Bardock memiliki kekuatan pertempuran tertinggi. Paman Adri, karena planet Vegeta telah dihancurkan, kami tidak perlu tinggal di sini. Kita juga harus berangkat ke planet Hongshan. Siaya memberi saran. Ya, kita harus pergi. Ekspresi Adri rumit dan melihat ke arah asli keberadaan planet Vegeta. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa hanyalah debu kosmik yang tersebar ke segala arah yang menggambarkan kehebatan kampung halaman Saiyan sebelumnya. Ya, planet Hongshan masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Kita harus berangkat secepat mungkin. Brook berkata dengan dingin. Sebagai orang kedua setelah Adri dan manajernya, sementara Adri bertanggung jawab atas pengorganisasian Saiyan ke dalam tim dan pelatihan, dia bertanggung jawab atas manajemen harian Saiyan. Planet Hongshan, sebagai markas baru Saiyan tiba-tiba dibanjiri oleh hampir 10.000 Saiyan. Jika tidak dikelola dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Saat Saiyan di planet Hongshan berkembang pesat di masa depan, kami akan mencari Frieza untuk membalas dendam. Semua orang berbicara dengan penuh semangat sambil menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Setelah kehancuran planet Vegeta, Saiyan dari planet Hongshan akan menjadi satu-satunya garis keturunan Saiyan yang tersisa di alam semesta. Namun, mereka percaya bahwa Saiyan di planet Hongshan pasti akan bergerak menuju kemakmuran. Babak 89, tiba di planet Hongshan. Planet Hongshan, awan tipis di langit.
Karena lebih dari 10.000 orang Saiyan dievakuasi dari planet Vegeta, emosi Sadi dan beberapa orang Saiyan lainnya yang datang lebih awal semakin tinggi. Mereka dengan rajin memindahkan orang-orang yang terluka ke ruang penyembuhan. Dan setelah 5 hari, sebagian besar orang Saiyan keluar dari ruang penyembuhan. Sembuh, saat mereka menghadapi terbitnya matahari, hangatnya sinar matahari menyinari tubuh mereka membuat mereka serasa mendapat kehidupan baru. Dengan tambahan orang Saiya dari planet Vegeta, garis keturunan Saiya planet Hongshan semakin diperkuat, tetapi juga dalam arti sebenarnya menjadi satu-satunya orang Saiya di alam semesta. Bangsa Saiyan yang tiba paling awal di planet Hongshan adalah orang pertama yang mengenal segala sesuatu di planet ini. Mereka menemukan bahwa ini adalah planet yang benar-benar baru dan belum dikembangkan. Selain kawasan yang relatif inti yang sudah mulai terlihat berskala besar, kawasan lainnya masih melakukan pembangunan seperti api yang berkobar. Diyakini bahwa tidak lama lagi, sebuah kota besar akan bangkit dari permukaan tanah. Di area pelatihan, Sadi memimpin para Saiyan yang baru saja tiba untuk melihat-lihat fasilitas di area pelatihan. Inilah yang dia lakukan setiap hari selama beberapa hari terakhir. Baik kepada kelompok yang berjumlah lebih dari 50-60 orang atau kurang dari 20-30 orang, ia dengan sabar memperkenalkan berbagai hal di planet Hongshan kepada sesama anggota rasnya. Tidak hanya mencakup sistem manajemen sementara yang disiapkan oleh Xiaya, Adri, dan lainnya, untuk membantu mereka berasimilasi lebih baik dengan lingkungan baru, tetapi juga mencakup berbagai peralatan berteknologi tinggi yang tersedia di planet Hongshan yang digunakan untuk pelatihan. Ini adalah mesin gravitasi tingkat dasar, memiliki diameter 350 meter dan tinggi 220 meter. Saat berlatih, itu dapat disesuaikan dengan gravitasi standar 20x dan menampung sekitar 50 orang pada saat yang bersamaan. Sesampainya di depan mesin gravitasi besar, roh orang Veidaya menunjuk ke mesin gravitasi dan memperkenalkan. Bergantung pada ukuran dan fungsi yang berbeda, mesin gravitasi dibagi menjadi mesin gravitasi tingkat dasar, tingkat menengah, dan mesin gravitasi tingkat tinggi. Mesin gravitasi tingkat dasar dapat disesuaikan hingga gravitasi maksimum 20x. Mesin gravitasi seperti itu sebagian besar berada di dalam area pelatihan. Bagaimanapun, sebagian besar orang Saiyan masih dalam tahap awal. Intensitas mesin gravitasi tingkat dasar sudah cukup bagi mereka. Mesin gravitasi tingkat menengah dan mesin gravitasi tingkat tinggi masih dalam tahap pembangunan. Mereka termasuk dalam mesin untuk pelatihan pada tahap yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, ruang di dalamnya berkurang, namun bisa mencapai 100x gravitasi dan 300x gravitasi. Faktanya, mesin gravitasi seperti yang sebelumnya digunakan oleh Xiaya memiliki batas atas gravitasi 500x, dan merupakan level tertinggi. Mesin gravitasi seperti itu rumit untuk dibuat dan menghabiskan banyak energi. Pada tahap sekarang, hal-hal tersebut masih belum perlu digeneralisasikan dalam skala besar. Bisakah mesin gravitasi ini benar-benar membantu kita meningkatkan kekuatan pertempuran? Beberapa orang Saiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang Saiyan ini, yang belum pernah memiliki akses ke mesin gravitasi sebelumnya, sedang melihat mesin tinggi yang berkilau dengan cahaya keperakan di depan mereka, mata mereka berbinar karena rasa ingin tahu dan harapan. Tentu saja bisa. Pernahkah Anda menemukan bahwa kekuatan pertempuran Anda agak meningkat setelah Anda tiba di planet Hongshan? Tidak menunggu roh menjelaskan, beberapa orang Saiyan yang baru saja keluar dari mesin gravitasi berkata. Karena mesin gravitasi dapat mengubah besarnya gravitasi, membuat para Saiyan yang masuk ke dalam merasakan beberapa kali berada di luar efek gravitasi. Oleh karena itu, untuk menahan daya tarik gravitasi, tubuh Saiyan akan mengalami perubahan stres, dan ketika gravitasi terus meningkat selangkah demi selangkah, maka kekuatan pertempuran juga akan meningkat. Prinsip yang sama tentunya juga dapat diterapkan pada gravitasi planet Hongshan. Ia memiliki gravitasi 12x, sedikit lebih kuat dari planet Vegeta, sehingga tinggal di sana dalam waktu lama juga merupakan cara bagi Saiyan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran. Orang-orang Saiyan yang menanyakan pertanyaan itu terdiam beberapa saat. Lagi pula, baru beberapa saat sejak mereka tiba di planet Hongshan. Mungkin mereka masih belum bisa merasakannya dengan jelas. Namun, dalam situasi ini, mereka merasa malu untuk langsung mengatakan bahwa, kekuatan pertempuranku belum meningkat, sehingga mereka memilih untuk diam. Namun, setelah mendengar pengalaman orang-orang yang pernah menggunakannya, mereka tidak lagi meragukan efek mesin gravitasi. Tetap saja, mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mesin yang bagus untuk meningkatkan kekuatan pertempuran, mengapa mereka tidak menemukannya lebih awal? Melihat ekspresi mereka, Sadi melambaikan tangannya dan tersenyum tulus. Lebih baik kamu mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, sekelompok orang, di bawah pimpinan Sadi memasuki mesin gravitasi. Ruang di dalam mesin gravitasi tingkat dasar sangat besar. Itu adalah peralatan pelatihan yang digunakan untuk kelompok besar dan agak mirip gimnasium. Setelah rombongan orang masuk, ruang di dalamnya masih sangat luas. Pertama, atur gravitasi pada 16x. Sadi tersenyum. Roh mengangguk, lalu masuk ke ruang kendali, dan mengatur parameter gravitasi ke 16x gravitasi standar. Kemudian, semua orang mendengar suara mesin dihidupkan, bersenandung, tapi setelah suara itu, sepertinya tidak ada situasi khusus yang terjadi. Segera setelah semua orang menjadi rileks, tiba-tiba seolah-olah sebuah tombol ditekan, gravitasi yang kuat menekan semua orang.
Mereka hanya bisa merasakan seluruh tubuh mereka ditarik ke atas dan ke bawah oleh rantai tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya, setiap bagian, setiap organ, dan bahkan setiap sel mengalami efek gravitasi yang menakjubkan. Semua orang Saiyan di dalam berjongkok, harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk mengimbangi gravitasi tambahan di setiap sel tubuh mereka. Bagaimana perasaan mesin gravitasi, bukankah sangat mencengangkan? Sadi berbicara sambil tergagap. Dia biasanya berlatih dengan gravitasi 15x tetapi sekarang gravitasi 16x di awal, dia tidak dapat menahannya. Tubuh setiap orang mempunyai batas ketahanannya, seperti sedotan terakhir yang dapat mematahkan punggung unta. Orang yang mampu mengangkat benda berat seberat 120 kati, tidak akan mampu mengangkatnya meskipun hanya bertambah 1 kati sama dengan 0,5 kg. Mayoritas bakat terpendam Saiyan yang baru tiba jauh lebih baik, dan kekuatan mereka juga relatif jauh lebih tinggi daripada Sadi, tetapi ketika tiba-tiba ditempatkan di lingkungan dengan gravitasi yang begitu kuat, tubuh mereka tidak dapat segera beradaptasi dengannya, tetesan keringat tembus pandang, mengalir dari pipi mereka sementara energi mereka dikonsumsi dengan cepat. Tidak sampai 1 menit kemudian gravitasi dimatikan. Saat itu, mereka semua setengah berlutut di tanah dan terengah-engah. Bagus, aku merasa seolah-olah aku telah melalui pertarungan yang sengit. Berlatih di lingkungan seperti itu, pasti kekuatannya akan meningkat banyak. Gravitasi planet Vegeta awalnya lebih kuat dari gravitasi planet normal. Yang berkontribusi pada fisik kokoh Saiyan. Dengan mesin gravitasi, kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan lebih mudah dan cepat. Orang-orang ini dipilih oleh Siaya dan Adri, bukan hanya karena mereka memiliki pemikiran rasional atau fisik yang kokoh, tetapi yang lebih penting karena mereka adalah pejuang kuat yang telah lama berada di medan perang. Orang-orang Saiya memandangi mesin gravitasi, mata mereka bersinar seolah-olah mereka telah menemukan kekasih pertama mereka yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui, mata mereka menyala-nyala. Saat itu, sebuah pesan sampai di komunikator. Setelah menerima pesan tersebut, roh tiba di hadapan Sadi dan yang lainnya, semuanya, Departemen Komunikasi baru saja mengirimkan pesan. Tuan Siaya dan Tuan Adri telah kembali. Semuanya segera bergegas dan berkumpul di alun-alun terbuka di sisi barat. Apa? Tuan Siaya dan Tuan Adri sudah kembali. Setelah orang-orang yang hadir di tempat kejadian mendengarnya, mereka semua mengungkapkan ekspresi berbeda. Ketika Sadi dan yang lainnya mendengar bahwa Siaya dan yang lainnya akan kembali, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Dan ketika para Saiyan yang datang dari planet Vegeta mendengar berita itu, ekspresi mereka berubah menjadi parah sebelum mereka saling melirik dengan rasa ingin tahu dan antisipasi, dan ada juga kegembiraan dan kegugupan menghadapi orang yang kuat. Mereka akhirnya bisa melihat pemimpin legendaris mereka. Mereka merasa sangat rumit. Di planet Vegeta, mereka mengikuti perintah Raja Vegeta. Namun kini di planet Hongshan, pemimpin baru mereka adalah Siaya. Hal itu membuat mereka sejenak bingung harus mengikuti siapa. Dikatakan bahwa nyawa mereka diselamatkan oleh pemimpin Sia. Dia menyelamatkan mereka, dan menjaga garis keturunan Saiyan. Jadi mengenai Siaya, perasaan mereka sangat rumit, sementara hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan rasa syukur. Sebagai orang-orang yang dipilih dengan cermat oleh Siaya, alasan mereka jauh lebih jelas daripada orang Saiya lainnya. Inilah sebabnya Siaya memilih mereka. Siaya ingin membangun kembali ras Saiyan dengan Saiyan yang memiliki karakter baik dan kekuatan pertempuran yang kuat dan bukan Saiyan yang terkenal dan kejam yang ditakuti di seluruh alam semesta. Tuan Siaya telah kembali, semua orang Saiyan segera berkumpul di alun-alun terbuka di sisi barat kota. Tuan Siaya telah kembali, semua orang Saiyan segera berkumpul di alun-alun terbuka di sisi barat kota. Siaran itu bergema di mana-mana di jalanan. Para Saiyan, yang berada di rumah mereka atau di area pelatihan, setelah mendengar siaran tersebut, menyelesaikan semua pekerjaan di tangan mereka dan kemudian bergegas ke alun-alun terbuka. Satu demi satu orang Saiya membubung ke langit, dan tak lama kemudian langit dipenuhi dengan banyak sosok. Angka-angka ini sangat cepat dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Para Saiyan yang baru tiba juga dipimpin oleh roh ke alun-alun terbuka di barat. Untungnya, alun-alun terbuka itu tidak jauh dari pusat kota. Beberapa menit kemudian, orang Saiya seperti tetesan air hujan turun ke tanah luas yang dilapisi lempengan marmer. Plaza besar yang panjang dan lebarnya ratusan meter itu tiba-tiba ramai dengan kehidupan. Selain orang Saiya yang masih dirawat di ruang penyembuhan, hampir semua orang Saiya di planet Hongshan berkumpul di sini. Mereka berbisik satu sama lain dan memandang ke depan ke platform setinggi belasan meter di tengah alun-alun. Tak lama kemudian, angin puyuh datang tanpa peringatan. Seketika, semua Saiyan di bawah menjadi tenang, dan diam-diam menoleh. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka, Sir Siaya, akan segera tiba. Benar saja, tidak lama kemudian, sekelompok bayangan turun dari langit, dan seiring dengan kemunculan sosok-sosok itu, aura menakutkan menyapu semua orang yang hadir seperti gelombang yang menakutkan, paksaan yang menakjubkan dengan cepat menyebar ke segala arah. Di platform tinggi, di depan adalah seorang Saiyan muda yang mengenakan baju perang putih, usianya kecil, tapi dia memberi kesan seperti seorang pemimpin kepada orang lain. Siaya dan Siling berdiri berdampingan, dan di samping mereka yang berdiri tegak adalah Adri, Brook, dan Bardock, diikuti oleh para Saiyan muda seperti Miers, Sakue, Del. Melihat mereka, setiap orang Saiyan di bawah platform terdiam dan menunggu.
Mereka semua memiliki banyak pengalaman tempur, tapi saat ini mereka tertahan oleh aura mengesankan yang dipancarkan oleh beberapa Saiyan di atas platform. Siaya melihat ke bawah dengan mata jernih. Melihat ke bawah dan melihat kerumunan besar orang, mau tak mau dia merasakan rasa pencapaian di dalam hatinya. Jika orang Saya ini bisa berkembang dengan baik, mereka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Babak 90, Pemimpin. Di alam semesta, orang kuat mungkin tidak perlu memiliki kekuatannya sendiri, tetapi mereka jelas merupakan tambahan yang kuat. Perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki pasukan bawahan bukanlah pada kemampuan mereka memberikan dukungan dalam pertempuran. Sebenarnya, orang-orang kuat di dunia Dragon Ball memiliki kekuatan pribadi yang tangguh, pada dasarnya memiliki kekuatan pasukan satu orang. Kalau begitu, kenapa mereka membutuhkan bantuan orang lain ketika menghadapi musuh yang lemah? Dan ketika menghadapi musuh yang sebanding dengan mereka, di mana mereka akan menemukan teman abnormal yang memiliki kekuatan setara dengan mereka? Faktanya, pasukan terutama digunakan untuk mengendalikan sumber daya alam serta memberi mereka perintah kapanpun diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan pekerjaan kotor dan melelahkan apapun tentu saja tidak akan dilakukan oleh orang kuat. Sama seperti Frieza yang jahat, dia hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghancurkan sebuah planet, tetapi jika dia ingin mencari seseorang atau mencari informasi, dia tidak mungkin melakukannya sendiri. Saat itu, pentingnya bawahan akan ditonjolkan. Siaya telah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap seluruh dunia Dragon Ball dan mengetahui bahwa ia memiliki sistem pasukan yang kuat dan menyeluruh, dan para pemimpin mereka mampu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke bawah, dan penindasan yang kuat turun dari langit, menyebabkan dada semua orang mengerut. Teman-teman Saiyan yang datang dari jauh. Suara resonansi bergema di seluruh alun-alun terbuka. Meski tanpa speaker, suaranya tetap terdengar jelas. Kontrol yang begitu tepat membuat orang-orang Saiyan yang hadir di tempat kejadian menjadi cerah. Mereka mengangkat kepala dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah pemimpin muda yang tampak gagah dan tangguh di platform tinggi sambil mendengarkan dengan serius. Puas, Siaya mengangguk lalu langsung berkata dengan wajah serius, di bawah kepemimpinan Raja Vegeta, orang saya telah berjuang untuk Frieza di seluruh belahan dunia, tapi dengan imbalan apa? Reputasi buruk, dan bahkan penghancuran planet Vegeta. Dia telah menginjak-injak martabat Saiyan. Frieza berpikir setelah melenyapkan semua Saiyan, dia bisa memastikan dominasinya. Tapi, Frieza salah. Martabat Saiyan tidak bisa diinjak-injak. Kita masing-masing harus melarikan diri dari planet Vegeta, jadi kita tidak bisa melupakan permusuhan ini. Melihat sekeliling, Siaya mengamati ekspresi semua orang. Dia telah mengungkapkan pikiran setiap Saiyan, emosi mereka terangsang, dan kemarahan membara muncul di mata mereka. Melihat emosi mereka hampir terangsang, Siaya berbalik untuk menenangkan mereka, meskipun jumlah kami kecil, setiap orang dari kami adalah elit, dan lingkungan pelatihan planet Hongshan, saya yakin semua orang telah melihatnya. Saya ingin Anda bekerja keras dalam pelatihan dan membuat nama Saiyan kembali bergema di seluruh alam semesta, bahkan melampaui puncak balapan kita sebelumnya. Mengatakan, Siaya sepenuhnya melepaskan aura mengesankan dari tubuhnya. Tiba-tiba, aura keagungan meletus, seolah-olah sebuah gunung besar sedang menekan, angin bersiul sebentar sementara dunia berubah warna, gesekan dari kekuatan yang dahsyat menghasilkan ion-ion di udara saat berbagai fenomena bermunculan secara melimpah. Di bawah, orang saya hanya bisa merasakan kekuatan besar telah jatuh dari langit. Untuk sesaat, bahkan menjadi sangat sulit untuk bernapas. Semua orang tercengang. Meskipun mereka sudah lama memperkirakan kekuatan Sir Siaya, mereka baru bisa memahami betapa hebatnya kekuatan itu ketika mereka mengalaminya sendiri. Ekspresi mereka saat melihat Siaya menjadi penuh rasa hormat dan penyembahan. Tekanan 150.000 kekuatan pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh rata-rata orang. Jika mereka adalah orang biasa, maka karena kedekatannya mungkin mereka akan langsung terkejut hingga kehilangan kesadaran. Semua orang merasa tidak berarti di hadapan aura besar Siaya yang menggemparkan dunia. Pada saat ini, hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Orang saya memuja yang kuat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Itu terukir dalam di garis keturunan mereka. Hanya pejuang yang kuat yang bisa membuat mereka patuh. Dan tepatnya, kekuatan yang diungkapkan Siaya cukup untuk membuat mereka menyerah. Di bawah kepemimpinan pejuang yang begitu kuat, mengapa orang saya harus khawatir tidak bisa menjadi kuat? Dia adalah pilar yang mendukung keyakinan semua orang. Puas dengan reaksi semua orang, Siaya tersenyum tipis ketika dia memahami bahwa tujuannya telah tercapai. Di pusat dunia, tempat tinggal raja, menunjukkan kebaikan dan kekuatan adalah cara seorang penguasa. Selain menunjukkan kebaikan, Siaya membuktikan dengan tindakannya bahwa ia adalah penguasa planet Hongshan. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah Siling, Adri dan yang lainnya. Selanjutnya, ini akan menjadi lebih gila lagi. Mintalah mereka muncul saat ini dan dorong atmosfer yang meningkat ini lebih tinggi lagi. Mengambil isyarat, Siling dan yang lainnya mengangguk dan kemudian melangkah maju sebelum satu persatu melepaskan kekuatan mereka. Segera, 8 aura mengesankan lainnya muncul di antara langit dan bumi. Siling, Bardock, Adri, Rebecca, Brook, Paladi, Alice, Lise, tubuh ke-8 orang itu bersinar dengan cahaya kemasan gelap, nampaknya sangat sakral.
Mereka semua memiliki aura di atas 10.000, di antaranya milik Siling yang paling menonjol, kekuatan pertempurannya mencapai 120.000 dan disusul oleh Bardock yang memiliki kekuatan pertempuran di atas 30.000, dan berikutnya adalah Adri, Rebecca, dan lainnya. Selain kekuatan Siaya yang menghancurkan bumi, 9 aura energi dilepaskan secara bersamaan. Untuk sesaat, seluruh planet Hongshan bergetar dan bergetar. Aura yang sangat kuat menekan semua orang, membuatnya sulit bernapas. Astaga, inilah kekuatan Tuan Siaya. Jadi, kita juga bisa menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan Tuan Siaya, Raja Vegeta terlalu lemah. Jika saya juga bisa memiliki kekuatan seperti itu akan bagus. Gadis yang berdiri di samping Tuan Siaya adalah Nyonya Siling, dia sangat kuat. Semua orang di bawah berbicara dengan berbisik dan mau tidak mau melihat ke platform tinggi dengan mata berapi-api. Siaya dan Siling berdiri berdampingan, battle armor yang putih bersih dan indah membuat mereka terlihat lebih sakral dan mengesankan. Hidup Tuan Siaya, hidup Nyonya Siling. Tidak diketahui siapa yang pertama kali berteriak dan diikuti oleh sorakan yang terus-menerus. Semua orang mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Siaya dan Siling, serta rasa hormat mereka kepada Bardock, Adri, dan lainnya. Melihat Siaya dan yang lainnya bersikap gagah berani dan heroik, mata Miers berbinar, hati mudanya sangat terkejut. Sore, setelah beberapa jam berlalu dari pertemuan di alun-alun, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Namun, penampilan Siaya yang menakjubkan sangat intens. Apalagi bagi para Saiyan yang baru saja datang dari planet Vegeta, mereka sangat terkejut dan masih tenggelam dalam sensasi menindas yang menggugah jiwa yang diberikan oleh Siaya. Di hari yang sama, jumlah orang di area pelatihan tiba-tiba terisi penuh, baik anak-anak maupun orang dewasa, hampir setiap Saiyan bergegas menuju area pelatihan tanpa berpikir panjang. Pelatihan besar-besaran dimulai di planet Hongshan. Di ruang pertemuan kecil, Siaya, Adri, dan yang lainnya berkumpul dan mendiskusikan masa depan Saiyan di planet Hongshan. Setelah dihitung, saat ini ada total 14.622 orang Saiyan di planet Hongshan. Ada 10.284 orang Saiya dewasa dan 4.338 orang Saiya di bawah umur di antara mereka. Pada dasarnya, rasio pria-wanita seimbang. Seorang wanita Saiyan melaporkan. Wanita Saiyan itu bernama Charlene. Dia adalah orang Saiyan pertama yang dievakuasi. Karena dia cerdas, Siaya telah mengatur agar dia mencatat hal-hal tentang Saiyan di planet Hongshan. Setelah selesai mendengarkan, Adri mengangguk dan berkata, jumlah ini sudah banyak, tapi masih ada lebih dari 3.000 orang Saiya yang tewas saat planet Vegeta hancur. Semula jumlah yang harus dievakuasi menurut Shenron seharusnya 15.000 orang. Dengan tambahan 3.000 orang yang dievakuasi di planet Hongshan sebelumnya, seharusnya ada total 18.000 orang. Sayangnya, lebih dari 3.000 orang tidak selamat. Namun, lebih dari 10.000 orang sudah cukup untuk membentuk sebuah negara. Siaya merenung, tapi dia masih sangat puas. Di alam semesta, selain ras-ras yang memiliki reproduksi aseksual, populasi juga berperan penting dalam kelangsungan suatu ras. Lebih dari 10.000 orang hampir tidak cukup untuk mempertahankan garis keturunan suatu ras. Di antara para Saiyan ini, ada 212 prajurit tingkat tinggi, 4.240 prajurit tingkat menengah, dan sisanya adalah prajurit tingkat rendah. Charlene terus melaporkan. Kali ini, Adri melambaikan tangannya dan tertawa, saya rasa kita tidak perlu mengkhawatirkan pertanyaan tentang bakat terpendam. Lagi pula, dengan metode pelatihan lanjutan yang disediakan Siaya, kami tidak akan menemui masalah apapun karena bakat terpendam yang berbeda untuk saat ini. Jika metode pelatihan Ki dipromosikan ke setiap Saiyan di planet Hongshan, ras Saiyan pasti akan memasuki tahap pengembangan skala penuh. Pada saat itu, setiap Saiyan akan berada pada titik awal yang sama. Perbedaan antara prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat tinggi sama sekali tidak besar, dan paling banter, kecepatan pemahaman Ki mereka akan memiliki beberapa perbedaan. Diharapkan dalam jangka waktu yang lama, masalah bakat terpendam tidak akan menjadi hal utama dan menghambat kemajuan Saiyan. Baru setelah tahapan tertentu berlalu dan ketika mereka memasuki level yang lebih tinggi barulah masalah bakat terpendam akan muncul. Namun, pada saat itu, prajurit tingkat rendah belum tentu lebih buruk daripada prajurit tingkat tinggi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.